Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Jaga Lin Hao untukku. Seumur hidup jadi boneka. Akhirnya, pada akhirnya harus memilih sendiri. Lin Hao. Datang ke sini. Jangan takut, Suero, aku di sini. Kakak ipar. Aku sarankan kamu segera tanda tangani surat cerai itu, supaya kamu tidak perlu lagi menanggung penderitaan fisik. Aku tidak akan tanda tangan, buta bau. Hari ini, aku akan menggantikan kakakku untuk menceraikanmu. Jangan menolak tawaran baik lalu menerima hukuman. Jangan lupa, nyawamu sekarang ada di tanganku. Feng Yuanjie. Dengan dirimu saja. Berani mengajari aku bekerja. Lanjutkan pukul. Tunggu sebentar. Aku tidak tahan melihat darah. Sekarang harus bagaimana? Ini. Jika kamu masih menjadi kepala keluarga di Long Chenglin keluarga seperti dulu, aku masih agak takut padamu. Tapi sekarang, kamu hanyalah seorang sampah yang ditinggalkan oleh keluarga Lin. Masih berani bersikap angkuh padaku. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu akan menandatangani perjanjian cerai ini atau tidak? Jangan mimpi. Tunggu saja aku. Tunggu sampai mataku sembuh. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku kejam. Halo, Tuan Lin. Luka akibat kecelakaan menekan saraf bola mata. Lin Xiao sudah tidak terlihat lagi. Jangan minum lagi. Tolong, bangkitlah, Lin Hao. Ada apa? Aku bisa melihatnya sekarang. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya, Tuan Lin. Hahaha. Berhenti. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Berhenti. Apa sebenarnya yang Feng Yuanjie inginkan? Mu Sui, jangan salah paham. Aku melakukan semua ini demi membantumu. Bukankah begitu caramu membantuku, orang buta ini? Takutnya bahkan tidak bisa menyelesaikan malam pertama. Tenang saja, selama orang buta itu mati, aku akan segera datang dengan tandu besar untuk menikahimu. Kalau kamu bermimpi, sekalipun aku mati, aku juga tidak akan menikah denganmu. Jangan lupa. Dulu karena dia membuat keluarga Zhao kalian menjadi bahan tertawaan di Jianghai. Urusan keluarga semakin memburuk setiap tahun. Apa hubungannya denganmu? Kalau bukan karena aku yang memohon kepada Ning Xiao untuk berinvestasi di keluarga Zhao kalian, keluarga Zhao sudah lama hancur. Uang itu pasti akan aku, Zhao Musue, kembalikan. Tapi hari ini, selama aku di sini, siapapun kalian, jangan coba-coba menyakiti Lin Hao. Rumah hancur atau nyawa melayang. Pasti harus pilih salah satu. Tuan Ning. Zhao Musue. Tidak butuh waktu lama. Kau akan dengan sukarela berlutut memohon padaku. Kenapa berbalik? Berbalik juga kamu tidak bisa melihatku. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggu Mu Sui, aku pasti tidak akan membiarkannya. Bicara besar sekali ya. Tuan Ning, akhirnya kamu datang. Dia. Pak Zhao, tidak kusangka kita bertemu di tempat seperti ini. Ning Tianlin, kamu datang untuk apa? Untuk apa? Kudengar ada seseorang. Tidak tahu diri. Perusahaan keluarga Zhao sampai seperti sekarang adalah karena kami berjuang langkah demi langkah. Tidak tahu berterima kasih. Pukul. Aku lihat siapa berani. Zhao Mushui. Keluarga Zhao memang keluarga besar yang terkenal. Menggunakan orang buta sebagai tameng tidak pantas, kan? Kamu mau bagaimana? Mau apa? Nanti saja. Kita bicara lagi lain waktu. Apakah Xiao Ning benar-benar membiarkan mereka pergi begitu saja? Tak buru-buru. Mari kita main-main dengannya. Xiao Ning sudah bilang, segera pergi dari sini. Luka serius enggak? Tenang saja. Halo. Ada masalah di perusahaan. Apa yang terjadi dengan perusahaan? Ning Tianlin menarik investasi. Para pemegang saham juga ikut menarik investasi. Mu Sui, kamu pergi dulu ya. Tapi tenang saja. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Hati-hati sendiri ya. Kamu mengikuti perlindungan dari Direktur Lin.
Aku sudah bisa melihat hal ini. Sementara belum boleh diberitahu orang lain. Tunggu di sini. Aku ingin sendirian sejenak. Dasar lu, buta tolol. Aku mau ketemu bos kalian. Tunggu sebentar. Putra kedua keluarga Lin di Longcheng, Lin Hao. Usianya 18 tahun dan mendapatkan kekayaan miliaran dari trading saham. Usianya 20 tahun dan bahkan memimpin keluarga Lin menjadi yang pertama di Longcheng. Ini adalah jenius bisnis yang jarang ditemui. Sayangnya, matanya buta. Dia adalah orang yang tidak berguna. Ngomong saja, ada apa dengan saya? Kelihatannya kamu sangat mengenal saya. Berikan aku muka. Jangan buat susah aku. Aku berikan muka. Aku tidak kekurangan bantalan sepatu. Aku punya bisnis yang menguntungkan. Nobel Tuan, mau dengar sebentar. Aku punya bisnis yang menguntungkan. Nobel Tuan, mau dengar sebentar. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu, buta, apa bisnis yang bisa menghasilkan uang? Tapi sebenarnya menarik juga, mau aku dengar. Belakangan ini, flu menyebar di Jianghai. Kalau buka pabrik obat, pasti bisa menghasilkan banyak uang. HMPH. Makan abu dari pantatmu. Lepaskan saja. Semua obat di Dragon City ada di tangan keluarga Xie. Apa yang bisa aku lawan dia? Kalau begitu, mengapa tidak membeli pabrik kaca? Beralih produksi menjadi botol obat kaca. Di bawah pohon besar, nyaman berlindung. Tak peduli apa yang dia jual obat. Pasti harus ada sesuatu yang bisa dimuat, kan? Ini cukup menarik. Kalau begitu, urusan keluarga Zhao selesai sudah. Semoga kita bisa bekerja sama. Baik. Baik, kamu si sampah. Menganggap dirimu apa sih? Berani juga kamu bekerja sama denganku. Aku kasih tahu ya. Aku mau ikan dan tangan beruang sekaligus. Kalau begitu aku tegaskan saja. Siapapun yang menyulitkan Zhao Musue, aku Lin Hao tidak akan membiarkannya. Haha. Aduh. Orang buta sialan. Berani-beraninya mengancam aku, Salah. Dia tidak buta. Cepat, tangkap dia kembali untukku. Bagaimana? Kakak, anak ini kabur terlalu cepat. Bangkai. Lin Hao memang tidak buta. Kalau begitu, cepat, segera hentikan investasi di keluarga Zhao. Apakah kakak akan menipumu? Menipuku. Feng Yuanjie mau mengakui kesalahan dan berbakti. Kakak, jangan tunggu lagi. Pasti Allah yang Maha Kuasa telah membalasnya di luar sana. Aku bangkit dari kematian. Jangan sampai kamu takut. Aku beri peringatan, jangan bicara sembarangan. Aku punya banyak cara. Tidak apa-apa kan? Dia baik-baik saja. Kita yang celaka. Sudah menyinggung Ning Tianlin. Kamu bagaimana tahu soal Ning Tianlin? Aku memang tahu. Ning Tianlin masih menyulitkanmu. Meskipun Ning Tianlin tiba-tiba menghentikan penarikan modal. Meskipun begitu, keluarga Zhao masih sangat berbahaya. Sepertinya kita memang tidak bisa melawannya sekarang. Tidak apa-apa, Mu Sui. Aku ada di sini. Ning Tianlin tidak berani berbuat apa-apa padamu. Yo. Ngupil biji jagung sampai keluar kutu. Di sini pura-pura baik hati. Feng Yuanjie, kamu datang apa? Mu Yu. Jangan salah paham. Aku datang untuk membantumu. Bantulah aku. Aku sudah berbicara baik-baik dengan Tuan Ning. Setengah hari. Baru Tuan Ning mau setuju dengan terpaksa untuk menghentikan penarikan investasi dari keluarga Zhao. Jadi ini semua kamu yang lakukan. Hanya Tuan Feng yang punya kemampuan ini. Kalau tidak, kamu kira, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Lebih baik kamu serahkan saham yang ada atas namamu kepada saya. Dengan saya, pasti bisa melindungi keluargamu, Zhao. Feng Yuanjie, ini kamu mengambil kesempatan. Ingin merebut perusahaan keluarga Zhao kami, kamu bermimpi. Ternyata kamu ingin menikahi kakakku. Juga demi perusahaan kita. Tidak sepenuhnya. Saya terhadap Pak Zhao benar-benar tulus. Seperti matahari dan bulan yang menjadi saksi. Apakah kamu akan menyerahkan sahamnya atau tidak, selama aku ada? Saham keluarga Zhao, tak ada yang bisa ambil. Ning Tianlin, Feng Yuanjie ingin membeli sahamku. Apakah kamu yang menyuruhnya? Tidak, tidak, tidak. Aku hanya mendengar. Kamu mau menjual perusahaan. Ayo lihat-lihat, kalian lanjutkan.
Zhao Musue. Kalau tidak, serahkan sahamnya. Aku jamin kamu akan selamat. Atau, keluar dari Jianghai dengan pantat telanjang. Feng Yuanjie. Jangan menutup jalan, beri sedikit ruang. Tawaran minum tidak diterima, malah paksa minum hukuman. Siapa di sana? Bantu Nona Zhao membuat keputusan. Siapa berani bertindak? Ning Tianlin. Kemeja bunga kamu. Tidak cocok dengan jas kamu ya? Sampah. Kalian bisa membuat orang buta ketakutan. Ayo lawan. Pergi. Dengar ini. Ning Xiao suruh kalian pergi. Maksudku. Suruh anak buahmu yang tak berguna itu. Bersama dengan bos tak bergunamu ini. Tuan Ning. Bagaimana dengan saham keluarga Zhao? Saham apa? Aku beritahu kamu. Aku Ning Tianlin. Orang yang jujur dan benar. Tindakan seperti menjatuhkan saat orang sedang susah. Memanfaatkan kesulitan orang lain. Aku dari dulu tidak pernah melakukan ini. Kalau kau mau pergi, pergilah sekarang. Kalau tidak pergi, aku akan bantu kamu pergi. Pergi. Ning Tianlin. Aku tidak perlu kamu pura-pura baik di sini. Sebelumnya, mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Begini, untuk menunjukkan permintaan maaf, semua kerugian keluarga Zhao kali ini akan saya tanggung. Jarang ada Tuan Ning yang begitu tulus. Terimalah ini. Selain itu, saya masih punya secari kontrak ini. Harap bisa tanda tangani dengan kakak. Dengan kontrak ini, keluarga Zhao kita bisa bangkit kembali. Nona Xia benar-benar tidak salah. Tapi, saya punya satu syarat kecil. Nona Xia benar. Tapi, saya punya satu syarat kecil. Bisa atau tidak? Kita bicarakan dulu, baru putuskan. Kak Lin, bukankah kita sudah sepakat? Kamu harus bekerja sama denganku. Ini, kamu harus ikut terlibat. Itu dulu. Sekarang aku berubah pikiran. Kecuali tenang saja, Kak Lin. Serahkan urusan ini padaku. Ayo. Hei, kalian jangan pergi. Kekayaan yang luar biasa ini, kenapa tidak mau Prada Milano? Kalau kamu memperlakukannya seperti ini, pasti akan membuatnya marah. Itu kan Ning Tianlin, Prada Milano, orang terkaya di Jianghai. Kekayaan ratusan miliar. Suero. Kakak Prada Milano. Kalau orang lain tidak tahu, apakah aku tidak tahu? Selama bertahun-tahun Prada Milano, kamu demi merawat buta bau ini ada Milano. Untuk merawat orang buta ini, berapa banyak yang telah kamu korbankan? Apakah selama hidupmu? Apakah kamu benar-benar bersedia untuk hidup bersama orang buta ini? Prada Milano. Suero, jangan katakan lagi. Lin Hao. Maaf, ya, Suero dia. Hua Jing dia adalah adikku. Tidak apa-apa, kita adalah keluarga. Lin Hao, tenang saja, Musue. Aku ada di sini. Tidak akan ada yang terjadi lagi. Suero, pergilah cari pakaian untukmu dan suamimu. Aku benar-benar tidak tahu kamu setiap hari merawat sampah ini buat apa. Apa katamu? Gak ada apa-apa. Kamu lagi menyisir rambut, buat apa? Kamu bisa lihat aku. Aku bisa dengar suara kamu menyisir rambut. Kamu hari ini terluka. Saya akan membantu Anda mandi jika tidak nyaman. Sebenarnya aku. Suero, kamu terlalu tidak sopan. Semprotan di kamar mandi rusak. Teman memanggilku untuk minum. Aku tidak sempat lagi. Bagaimanapun juga, si buta ini juga tidak bisa melihat. Lin Hao, kenapa kamu mimisan? Aku akhir-akhir ini agak panas dalam. Suero, ambilkan handuk mandi untuk kakak iparmu. Mengerti, kakak? Ini untukmu. Hei, bos, urusan yang kau suruh sudah selesai. Mengerti? Nanti ketemu di bar. Omong-omong, kenapa kita janjian di tempat ini? Mau cari adik perempuan. Biarkan aku panggilkan dua untukmu. Bagaimana, bro? Cari dua yang kecil kayak payudara. Pergi, panggil cewek asing itu ke sini. Ngomong-ngomong, bagaimana soal yang harus kamu cek? Sudah dicek. Persekutuan dagang di Kota Naga memang mulai bergerak. Fokus ke intinya. Dia juga datang. Lin Xin Er, Lin Xin Er. Kakak perempuanku yang baik. Kita tetap harus bertemu. Bagaimanapun juga, jangan sebarkan soal ini. Oh iya,
Lusa malam ada pesta amal. Nanti kakakmu juga akan datang. Pertemuan ini, kamu mau menyentuh atau tidak? Undangan nanti kamu antar ke saya besok. Baik, kita tinggalkan itu dulu. Ayo, aku tunjukkan acara. Acara. Kalian mau apa? Adik kecil, jangan pergi. Pak Cik memberi keberuntungan padamu. Asal malam ini kamu melayaninya dengan baik. Mobilku akan diberikan padamu. Kalian pikir apa aku ini? Apa yang aku pikirkan? Bangsa burung phoenix yang jatuh tidak sebaik ayam. Menganggap keluarga Zhao kalian seperti ayam, itu sama saja memberi kamu muka. Mencari cewek ya? Balik sana cari ibumu saja. Sial. Hentikan dia. Nona Zhao. Kalau tidak mau minum minuman keras, ya minum hukuman. Ayo, layani dia minum alkohol. Minum ya. Jangan melawan, semakin kau melawan, aku semakin bersemangat. Berikan aku minum. Bos, itu bukan tante kecilmu kan? Kamu sudah selesai menonton acara. Kita pergi. Oke, mengantar kakak besar pulang. Hahaha. Kakak ipar tolong aku. Bergeser dulu. Kakak ipar, aku tahu kamu pasti tidak akan melepaskanku. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu adalah kakak ipar dia. Tentu saja. Suami kakakku adalah anak kedua dari grup Lin. Jangan panggil dia anak muda lagi. Hari ini walaupun ayah datang pun tidak ada gunanya. Kamu. Sepertinya aku dengar seorang gadis memanggil, suami kakak. Dia memanggil siapa? Suami kakak. Suami kakakku adalah aku. Aku adalah Suero. Ini terlalu berisik. Tidak dengar? Kita pergi saja. Kakak ipar. Ini tempat apa bagi saya? Kalau mau datang, datang saja. Mau pergi, ya pergi saja. Menurut saya ini tempat Ning Tianlin. Kapan dia menguasai tempat ini? Keluarga kami adalah penjaga rumah yang diwakili oleh anjing. Lapangannya Tuan Ning tentu saja adalah lapanganku. Apakah kamu sedang menghina kakak saya? Kamu siapa sebenarnya? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Saya siapa? Tuan Ning Ning. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa? Omong kosong. Lin Hao adalah kakak besar saya. Kalian sudah menyinggung dia, tidak perlu lagi jadi anjing keluarga Ning. Tuan muda Ning, saya sungguh buta. Saya pantas mati. Pergi sana, pergi, pergi, langsung pergi, langsung pergi. Menantu, kamu bisa datang menjemput aku, sungguh bagus sekali. Nona, kamu salah orang. Saya bukan kakak iparmu. Kakak ipar, kenapa? Tianlin, ayo kita pergi. Baik, kakak ipar, tunggu aku. Kamu membuatku menyakiti Tuan Ning. Masih mau pergi? Lihat aku tidak memarahimu sampai mati. Lin Hao, bisik-bisik, tolong selamatkan aku. Bos, benar-benar tidak peduli sama adik iparmu lagi. Anjingku ini memang makan orang, tidak mengeluarkan tulangnya. Ning Xiaoye, biasanya kamu tidak masak. Apa? Kunci memasak terletak pada suhu api. Putar kembali. Teba aku mau ngapain? Adik kecil, ngapain? Tuan Ning, kenapa kamu balik lagi, Tuan Ning? Anjing sudah saatnya dioperasi. Tuli ya, gak ngerti omongan abang. Tuan Ning, beri aku satu kesempatan lagi. Kakak ipar, aku tahu kamu pasti datang menyelamatkanku. Pulang. Kakakku, jalan lebih pelan sedikit. Jangan sampai jatuh. Mata sudah buta. Kenapa masih berjalan begitu cepat? Tunggu aku. Maaf ya. Sebelumnya semua yang aku percaya cuma omong kosong Feng Yuanjie yang bohongi aku. Aku beritahu kamu, kalau bukan karena menghormati Musue, urusan hari ini, saya pasti tidak akan ikut campur. Kakak ipar, Anda benar-benar besar hati. Tolong maafkan saya, ya. Feng Yuanjie, kamu sedang apa? Feng Yuanjie, kamu sedang apa? Ning Xiao hanya bilang aku harus mengantarkan undangan untuk kalian. Tapi dia tidak bilang harus mengantarkan undangan yang utuh. Kamu, harga masuk minimum untuk pesta amal adalah 30 juta. Jadi ini tiket masuk atau kertas sampah? Bagi kalian, ada bedanya. Feng Yuanjie, kamu terlalu semena-mena. 30 juta dijamin. Saya kira berapa? Kenapa langit jadi gelap? Ternyata itu sapi yang terbang. Saya Feng Yuanjie, paling tidak tahan melihat orang lain menderita. 10 yuan ini aku kasih sebagai hadiah untukmu.
Sisa lebih dari 20 juta. Cari cara sendiri. Kita tidak akan melewatkan pesta amal. Kakak ipar, sekarang kita harus bagaimana? Ikuti aku. Mau kemana? Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Kakak ipar, kamu salah pintu. Pinjaman bunga tinggi ada di sana. Nanti juga kamu akan mengerti. Kalian berdua, mau beli sahamnya? Beli kontrak berjangka. Mau beli berapa banyak? 10 lot. Ada masalah? Tidak ada masalah, kami siap melayani Anda sepenuh hati. Beli naik. Beli turun. Beli naik. Beli turun. Naik. HMPH. Orang buta keluarga Zhao bilang ke saya, harus dapat 30 juta dalam sehari. Saya ingin lihat bagaimana dia menghasilkan uang itu. Bos Hou, ada masalah besar. Ada apa? Naik. Tuan Lin, bagaimana Anda melakukannya sebenarnya? Rahasia. Jangan sampai bocor. Kakak ipar. Kamu hebat sekali. Uang yang baru saja kamu dapatkan. Ambil setengahnya sebagai tip. Ini terlalu banyak. Terima saja, ini memang hakmu. Karena kamu sangat menghormatiku. Aku suka orang yang menghormati aku. Terima kasih, Tuan Lin. Ayo kita main sesuatu yang lain. Siapa yang berbuat ulah di tempatku? Itu dia. Tuan Lin, keberuntunganmu hari ini bagus ya. Mau main satu kali lagi? Main yang lebih besar. Kali ini taruhan 30 juta. Berani? Kalau berani, silakan. Ini beli naik saja. Tidak apa-apa. Selanjutnya. Ini juga beli naik. Jual kosong. Modal dia jauh lebih besar daripada kita. Butuh buta. Masih mau bertarung denganku. Uang yang baru saja suamiku dapatkan. Akan habis semua. Kalau keluar bermain harus ada pengaruh. Harus ada latar belakang. Dengan apa kamu mau melawanku? Semua uang yang tersisa. Beli stok ini untuk naik. Semua uang yang tersisa. Beli stok ini untuk naik. Jangan buang energi Anda. Tidak peduli mana yang Anda beli. Tidak bisa mengalahkanku. Ya. Cepat lihat, saham yang dibeli si tunanetra naik. Kamu benar. Kalau main, harus paham latar belakang dan kekuatan. Lebih penting lagi tahu cara memanfaatkan latar belakang dan kekuatan. Kalau bisa. Kamu short juga saham ini. Dia kenapa ini? Kamu nggak tahu itu. Pemuda ini membeli saham dari perusahaan Ning Tianlin. Siapa yang berani seberani itu? Bermain short selling terhadapnya. Menggunakan uang Ning Tianlin. Untuk short selling saham Ning Tianlin. Saya rasa dia tahu hal ini. Seharusnya dia tidak akan senang. Ning Tianlin. Kakak ipar, kamu jahat sekali. Kalau kamu tidak segera bertindak, nanti terlambat. Masih bengong buat apa? Cepat short selling. Maaf, aku menang. Buta, kau memang kejam. Kita lihat saja nanti. Tunggu sebentar. Kau masih mau apa? Kuberikan kesempatan untuk membalikan keadaan. Mau. Maksudmu apa? Kalau kau menang, 30 juta ini jadi milikmu. Kalau begitu, aku akan memintamu menyerahkan semua saham keluarga Zhao. Kita adu saja sampai menang atau kalah. Aku ingin kau menyerahkan semua saham keluarga Zhao. Kita adu saja sampai menang atau kalah. Kenapa kau berani-beraninya? Ada apa yang tidak berani? Kalau sudah judi, ya berjudi. Kalau begitu, kita bertaruh satu saham. Apakah harganya akan naik atau turun saat penutupan? Itu kan kamu yang bilang. Kalau begitu, bertaruh yang ini saja. Tidak masalah. Aduh. Ada apa? Ini adalah perusahaan yang dikendalikan oleh Hou Menglong. Kalau harganya turun, aku beli. Kalau begitu, aku cuma bisa membelinya saat harganya naik. Bro, kita tidak akan menang taruhan ini. Tenang saja. Aku pasti menang. Aku suka banget sama sikapmu yang begitu berani dan tak kenal takut. Bakar gudang di rumah. Lalu sebarkan berita itu. Cepat, lihat saham mulai jatuh. Buta, apa yang kamu lawan dengan saya? Baik, aku segera pergi urus. Hanya tersisa 1 menit lagi. Apakah kamu masih bisa bangkit dari kematian? Kakak ipar tinggal 1 menit lagi. Coba pikirkan caranya. Langit dan bumi belum pasti. Tunggu sebentar lagi. Tunggu apa? Sudah naik, sudah naik. Benar-benar luar biasa. Gimana ini? Nggak mungkin. Kakak ipar, ini sebenarnya apa yang terjadi? Halo bos. Saham yang kamu suruh aku beli di dasar benar-benar bagus. Aku baru saja melepas modal, tapi langsung naik lagi. Kamu benar-benar jitu dalam memilih saham. Aku tahu. Gimana? Bagaimana dengan saham itu? Besok aku kembalikan ke kalian.
Kakak ipar, kamu hebat banget. Hari ini hanya membuka topik. Isi artikel masih ada di belakang. Bagaimana dengan urusan yang kamu tangani? Sudah diatur. Ning Tianlin setuju. Setelah acara amal malam ini, akan berdiskusi dengan Anda tentang akuisisi. Asalkan membeli lini produksi kacanya. Bisnis Pak Xie bisa berkembang lebih jauh di Jianghai. Tapi kamu terlihat sama sekali tidak senang. Benarkah? Karena aku teringat seorang orang yang dulu. Apakah yang kamu maksudkan? Orang yang tidak berguna itu. Kalau bukan dia, keluarga Lin juga tidak akan mengalami kemunduran. Di mana-mana di dunia bisnis, tidak bisa mengangkat kepala. Orang seperti ini pun layak hidup. Kalau itu kamu, apa yang harus dilakukan? Harus mati. Direktur Lin, Ning Xiao sengaja menugaskan saya di sini untuk menyambutmu. Aku tahu dia siapa. Lin Hao itu buta mata. Kamu buta hati. Bukan keluarga satu, tak masuk rumah satu. Kenapa kamu ngomong begitu? Aku ngomong begitu sudah sopan. Yang berhubungan dengan Lin Hao semua pantas mati. Sebenarnya kamu siapa? Kakak perempuan. Suero. Kalian bagaimana bisa masuk? Semua ini berkat kakak ipar. 3 orang satu selimut. Bisnis yang kalian mulai, semua diraih di bawah selimut, kan? Yang harus terjadi memang terjadi juga. Kakak ipar, kamu kenal dia. Perkenalkan diri dulu. Pemimpin keluarga Lin di Kota Long. Lin Xin Er juga adalah kakak dari si tidak berguna ini 3 tahun lalu. Juga si tidak berguna ini, kakak 3 tahun lalu. Feng Yuanjie, kesini sekarang juga. Nona Lin, ada apa? Ini acara makan malam apa? Tidak ada pintu masuk pun. Semua orang bisa masuk tanpa pilih-pilih. Kami ini ada pintu masuknya. Orang dengan nilai kurang dari 30 juta tidak bisa masuk sama sekali. Dengar tidak? Mereka yang masuk sendiri tanpa diundang. Tak usah repot-repot aku yang bergerak, pergi saja. Kamu ngomong apa sih? Kita punya hak. Hari ini mereka semua datang membawa sesuatu. Kalau kalian tidak punya, jangan salahkan aku membuat kalian malu. Mulai saja. Keluarga Jianghai Feng menyumbangkan 1 batu giok hijau raja. Keluarga Jianghai Li menyumbangkan 1 pohon karang berusia 10.000 tahun. Keluarga Liu dari Jianghai menyumbangkan 1 tanda harimau berornamen awan. Keluarga Lin dari Longcheng menyumbangkan sepasang piring giok putih dari Hanhai. Kalau ada yang masuk tanpa membawa apa-apa hari ini, sepertinya tidak pantas ya. Matanya Tuan Lin tidak nyaman. Bantu saya keluarkan dia. Berapa kali sudah saya katakan, keamanan harus dilakukan dengan teliti. Bawa keluar semua yang tidak membawa hadiah. Siapa bilang aku tidak punya? Di sini siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah sampah keluarga Zhao? Menantu yang tak diundang. Mungkin hadiah yang akan kamu berikan bukan istrimu, kan? Siapa bilang kakak ipar aku tidak punya uang? Punya uang, punya uang, punya uang, keluarkan dan tunjukkan kepada semua orang. Ini 30 juta. Tutup mulutmu, anjing. Ting. Katakan 30 juta, ya sudah 30 juta. Cek kosong, aku juga bisa buat. Kamu membuat cek palsu. Mengganggu acara. Aku lihat, kalian sama sekali tidak menganggap Ning Xiao kami. Masih bingung apa? Ayo bertindak. Tunggu dulu. Orang buta itu bagaimanapun juga adikku. Kalau begitu aku juga kehilangan muka. Jadi maksud Anda, kalau dia... Anda siapa namanya? Saya bernama Feng. Jika kamu mau tidur dengan Tuan Feng, uang ini akan saya berikan kepada orang buta ini. Lin Hao, ayo kita pergi. Istri yang baik tidak boleh membuat suaminya malu. Terima kasih, Pak Lin, atas pengertianmu. Kalau begitu, saya terima dengan hormat. Feng Yuanjie. Sepertinya anjing peliharaan Ning Tianlin akan bertambah 1 lagi. Brengsek. Dasar berani kau sentuh aku. Ning Xiao datang. Hadiahku sudah sampai. Anda datang. Ada apa? Anak kecil ini datang ke pesta. Tidak hanya tidak membawa hadiah berharga, bahkan berani menantang keluarga Ning. Sungguh sombong sekali. Siapa bilang dia tidak membawa hadiah berharga? 2 muda dari keluarga Lin di Longcheng, Lin Hao, menyumbangkan 1 karya asli pemandangan pegunungan Fuchun. Sebuah manuskrip karya Kaisar Huizong. Ini tidak mungkin. Anak kecil ini jelas seorang pecundang. Bagaimana mungkin? Kamu eks apa sih? Berani di wilayah Ning Tianlin panggil dirinya. Aku bilang. Lin Hao adalah kakakku. Di Jianghai, siapapun yang berani menyentuh dia. It is about messing with Ning Tianlin. And also, you son of a bitch.
Putting everyone into the banquet hall for me. That is how we want you to guard the door for me. Don't forget. What shadow are you? No one gives you a little favor. Menggoyangkan ekor kepada orang lain. Ya, pergi. Nona Lin, anjing saya tadi tidak patuh. Kamu tidak digigitkan. Tunggu saya. Aduh, maaf ya. Kaki saya tidak nyaman. Gak akan diantar lagi. Aku mau ke kamar mandi dulu. Lin Hao, aku masih gak bisa paham. Kenapa Ning Tianlin mau menganggapmu sebagai kakak besar? Yusui, kamu lagi ngapain? Jujur saja, katakan padaku. Masih berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan dariku? Aku. Nona Zhao, adik perempuanmu pingsan di kamar mandi. Bagaimana bisa begitu? Telepon keluarga Zhao. Biarkan mereka menyaksikan pertunjukan ini. Lin Hao, bukankah kamu selalu ingin tidur dengan adik iparmu? Hari ini aku akan memenuhinya untukmu. Apa yang terjadi? Kakak ipar. Aku merasa sangat tidak enak badan. Suero. Kakak ipar. Menurutmu, aku atau kakakku siapa yang lebih cantik? Suero. Sebenarnya aku lebih menyukaimu daripada kakakku. Apa yang bisa dilakukan kakakku, aku juga bisa lakukan. Tenanglah sedikit, apa kamu tidak suka padaku? Lin Hao, tidur sama kakak, lalu main sama adik. Nanti keluarga Zhao datang. Lihat bagaimana kamu mengakhirinya. Lilang, kamu mau apa? Kamu sudah melewati batas. Aku tidak peduli. Mulai hari ini, kamu adalah milikku. Lilang, berhenti. Kalau kamu punya keberatan, ceritakan ke bos. Lilang, kan, di sini kotor, kita keluar bicara. Kakak, sudah lama tidak bertemu. Siapa kamu? Aku, Lin Hao. Dasar binatang. Kamu bahkan tidak menyisakan adik perempuan Yusui. Keadaan tidak seperti yang kamu kira. Sudah ada yang mengirim video kepadaku. Ini benar-benar merusak nama keluarga, malang sekali. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Justru karena dia. Keluarga Zhao akhirnya menjadi bahan tertawaan di Jianghai. Kakek, jangan marah lagi. Tutup mulutmu untukku. Kalau bukan karena Yusui yang menghalangi, sudah lama kamu diusir keluar. Maafkan aku yang telah menyeret keluarga Zhao. Aku akan memukulmu sampai mati, bangsat. Ini bukan urusannya dia. Baiklah. Aku akan memukulmu sampai mati. Kamu yang merusak nama baik keluarga ini. Pergi dari sini. Kamu tidak buta. Kenapa kamu terlihat sangat kecewa? Ini tidak mungkin. Kamu jelas menyembunyikannya begitu lama. Semuanya demi hari ini. Bos, saya sudah mengeluarkan rekaman CCTV-nya. Pelayan itu di mana? Saya sudah menangkapnya. Video apa? Pelayan apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan tua, ini benar-benar salah paham. Ada seseorang yang sengaja menjebak bos saya. Aku yakin kamu si pecundang ini juga nggak segitunya. Aku sudah bilang dari dulu kan? Tapi kamu sendiri yang nggak percaya. Jauhi dia dari aku. Ikut aku. Lin Hao, tunggu aku. Pergi sana. Bos, kamu main sendiri saja. Lin Hao, kamu bisa lihat. Berdasarkan itu, kamu juga pulang saja. Yusui, sebenarnya aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Kalau sudah datang, ya sudah keluar saja. Mataku buta. Tapi pendengaranku malah semakin tajam. Semua ini berkat bosmu. Xie Tianqi kali ini benar-benar berniat untuk menghabisimu. Dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Lalu kamu bagaimana? Di dunia ini, kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Jangan cuma bilang aku, bilang kamu saja. Diam tidak seperti bergerak. Jika tidak bisa menghentikan dia untuk bertindak, maka aku akan melanjutkan. Ada apa-apa? Hubungi aku lewat telepon ini. Kak, kalian kapan pulang? Aku lembur, nanti pulang agak malam. Komputer aku rusak, boleh pakai milikmu. Silakan pakai,
Kata sandinya adalah ulang tahun kakek. Baik, kalian pulang lebih awal ya. Tiga tahun lalu, Lin Hao dikenal sebagai jenius bisnis yang langka. Saat itu dia sangat terkenal. Dia memang menghasilkan banyak uang, tapi pernahkah dia memikirkan bagaimana kami hidup? Kalau bukan karena kejadian 3 tahun lalu. Kalau bukan karena dia, tidak akan ada Xie Tianqi hari ini. Kamu apa? Apa? Salahnya memang karena pamanmu dulu tampil mencolok. Lagi pula, kebaikan dan kejahatan pasti ada balasannya. Hukum langit berputar. Kalau tidak percaya, angkat kepala dan lihat. Siapa yang akan dimaafkan oleh langit? Bos. Kau mungkin tidak mampu melakukan ini. Bagaimana aku tidak mampu? Lilang, jangan lupa apa yang kau janjikan padaku 3 tahun lalu. Anak muda Lin Hao meninggal dalam kecelakaan. Hahaha, langit benar-benar adil. Segera lakukan pembersihan menyeluruh terhadap keluarga Lin. Baik, Xie Tianqi. Bukankah ini tangan kanan dan kiri Lin Hao? Kalau kamu tidak datang mencariku, aku juga akan mencarimu. Lepaskan Lin Hao. Tidak masalah. Tapi kamu harus setuju dengan syarat kecilku. Masuklah ke keluarga Xieku. Jadilah bagian dari urusan keluarga Xieku. Orang setia tidak melayani dua tuan. Kalau begitu nyawa Lin Hao tidak akan bisa diselamatkan. Aku punya 3 syarat. Kalau kamu setuju, aku akan memberitahumu. Katakan. Pertama, kamu harus menjamin keselamatan nyawa Lin Hao. Kedua, kau harus memberi keluarga Lin jalan hidup. Ketiga, aku, Lilang, berdiri tegak tanpa gentar, tidak akan melakukan hal yang melanggar nurani. Seorang pria sejati, tapi nyawa Lin Hao hanya akan kutanggung selama 3 tahun. 3 tahun belum selesai. Semoga kamu berpegang pada janji. Orang yang berbakti, 10 tahun tidak terlambat. Kalau begitu aku tunggu beberapa hari lagi. Gila. Adik kecil. Lebih baik kamu cepat pulang ke rumah. Sudah gelap. Serigala besar akan keluar. Kalian sakit apa? Ah. Kalian belum tidur. Seseorang hilang di rumah. Kita bisa tidur dengan tenang. Bukankah aku sudah kembali? Kalian cepat tidur saja, meskipun mataku buta. Tapi dalam gelap seperti ini aku tetap bisa dengar dengan jelas. Suero, kita satu keluarga. Ada apa? Katakan saja. Apa yang mau dikatakan? Kalian mau apa? Memeriksa tersangka. Seumur hidupku, aku tidak pernah punya privasi sendiri. Kalau begitu, MUSW juga harus punya privasi. Komputernya telah diutak-atik orang. Mau jelasin gak? Aku cuma pinjam sebentar saja. Gak ada apa-apa kok. Pinjam saja. Apakah perlu membawa salinan buku perusahaan? Kalian memata-matai aku. Kalau ingin orang tak tahu. Kecuali memang sudah niat. Lin Hao Sui, saat ini usianya masih kecil. Zhao Musui, aku tidak mau kamu jadi orang baik di sini. Suero, kamu apa? Bukankah kamu ingin tahu kenapa aku melakukan ini? Baiklah, baik, aku akan memberitahumu. Aku melakukan ini. Semua demi kamu. Makan bisa sembarangan. Tapi kata-kata jangan sembarangan. Lin Hao, kamu buta mati. Kenapa kamu bicara seperti itu sama kakak iparmu? Kalau kamu mau jadi orang gagal, ya jadilah sampai tuntas. Kenapa kamu harus melindungiku? Kamu kan adik perempuan MUSW. MUSW, matamu cuma penuh dengan kakakmu itu. Kapan kamu bisa melihatku? Aku sebenarnya juga tidak bisa melihat. Lin Hao, sudah cukup, Suero, kamu mau ribut sampai kapan? Aku ribut. Sejak kecil sampai besar, aku harus memanggil orang tuamu sebagai ayah dan ibu. Setiap kali cuma boleh main dengan mainan yang kamu tinggalkan. Akhirnya aku bertemu dengan pria yang aku suka. Juga suamimu. Apa dasarmu? Katakan padaku, dasar apa? Itu semua karena, cukup, Zhao Musui. Aku tidak ingin mendengar suaramu. Aku tidak ingin sepanjang hidup ini. Kenapa Lin Hao bisa seperti ini? Ini salahku. Aku menunjuk-nunjuk di depan Suero. Lin Hao, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku akan segera mencari Suero kembali. Musui. Karena semuanya terjadi karena aku.
Tenang. Aku akan mengurus ini dengan baik. Tolong hubungi nomor ini. Ada waktu. Aku ingin bertemu denganmu. Xie Suero ada di tempatmu, kan? Benar, dia di sana. Tapi adik iparmu ini tidak sembarangan. Aku tahu semua ini. Tapi dia tetap adik dari Musue. Bahkan demi Musue. Ini memang yang harus aku lakukan. Kamu berbeda dari sebelumnya. Iya, banyak hal menyebalkan. Tak perlu dilihat lagi. Kamu tahu aku bukan tentang itu. Oh, itu apa? Keberanian seorang pahlawan. Perasaan anak-anak. Kembali ke pokok perbincangan. Belakangan ini gelombang di sungai dan laut cukup besar. Xie Suero lebih aman di tempatmu daripada di tempatku. Kita jangan bahas ini lagi. Baiklah, baiklah. Kalian ini benar-benar lucu. Suka bertemu di atap. Aku yang mengajak Lilang. Hei. Kau tahu kenapa aku menerima Lilang 3 tahun lalu? Karena dia cukup setia padamu. Juga karena dia. 3 tahun lalu aku membiarkanmu lolos. Kamu pasti akan menyesal dengan keputusanmu 3 tahun yang lalu. Kamu terlalu meremehkan Xie terlalu. Saya Xie Tianqi. Dari dulu tidak pernah tahu bagaimana menulis kata menyesal. Kalau mau melakukan apa, langsung katakan saja. Sangat menyenangkan. Kamu Lin Hao, terus terang. Aku juga tidak akan menyembunyikan lagi. Ada apa? Tuan Xie, silakan berbicara tanpa ragu. Aku datang ke Jianghai kali ini untukmu. Aku ini buta. Apa yang membuat Tuan Xie repot-repot datang ke sini? Lin Hao. Kau adalah seorang jenius bisnis yang luar biasa. Apakah kau tidak tahu prinsip memusnahkan akar masalah? Kalau 3 tahun yang lalu, kenapa kau harus melakukan hal yang sia-sia ini? Walaupun aku bukan jibu. Tetapi aku juga tahu arti sebuah janji. Mengorbankan 3 tahun hidupmu yang penuh penderitaan untuk mendapatkan seorang jenderal harimau. Perdagangan ini sangat berharga. Jadi maksudmu harus bertarung sampai mati, ya? Pak Lin, perkataanmu kurang tepat nih. Hanya dengan lawan seimbang, hidup mati bisa dipertaruhkan. Hari ini aku akan membunuhmu. Seperti memencet kecoa yang bau. Bos, kamu sudah memanggilku bos selama 3 tahun. Mulai hari ini, kita akan jadi saudara. Kami akan pergi. Tuan Lin, pulanglah sendiri saja. Lilang, kau benar-benar mau ikut dia. Janji pria sejati. Sekali cambuk kuda cepat. Aku, Lilang, tidak akan mengingkari kata. Jika di kehidupan ini ada kesalahan, tali di kehidupan berikutnya, saling menggenggam janji. Tapi hari ini, aku memutuskan hubungan denganmu secara tegas. Mulai hari ini, kamu dan aku tidak lagi bersaudara, tidak lagi berhubungan. Lin Hao, cepat kembali. Ada sesuatu yang ingin ku beritahu. Hati-hati, Tuan Lin. Lin Hao, kamu pulang ya? Senang sekali ya? Tentu saja. Perusahaan baru saja mendapatkan pesanan besar. Berita baik. Asalkan, pesanan ini selesai dalam jadwal. Keluarga Zhao akan selamat dari masalah ini. Kenapa? Kamu tidak senang? Mu Sui, aku tanya padamu. Pesanan ini bagaimana? Katanya karena hubungan kakek. Tidak perlu usaha apa-apa. Tidak benar. Ada apa? Tidak ada yang jatuh dari langit. Ini sangat aneh. Tapi kontrak yang tertulis di atas kertas putih dan hitam ini, bagaimana mungkin bisa palsu, kalau dilihat dari jadwal pabrik? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bahan ini? Paling lama 20 hari sudah selesai. Lalu tentang pasokan bahan baku. Semua sudah saya atur dengan baik. Stok di gudang juga cukup, memang cukup. Kamu tenang saja. Kupikir kamu terlalu curiga. Tidak usah khawatir. Rencana untuk keluarga Zhao sudah dimulai. Aku tahu. Apa yang harus datang pasti datang. Bawahan saya ini tidak mampu sama sekali. Kali ini, kamu yang melakukannya. Agar aku bisa menyerang Lin Hao. Aku tidak bisa. Aku sudah memenuhi janji yang aku buat padamu. Apa yang harus dilakukan? Kamu harus mengerti. Biarkan aku yang menghadapi Lin Hao. Kau benar-benar yakin, orang yang dicurigai harus dimanfaatkan. Memakai orang juga harus curiga. Tuan Tang. Kau ikut bersama Tuan Li. Aku siap melayani Tuan Li dengan sepenuh hati. Kalau begitu, semoga Tuan Li sukses segera. Tuan Zhao, ada masalah, terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Ada apa? Sistem listrik di gudang pinggiran kota mengalami gangguan. Fokus pada intinya. Sistem listrik mengalami gangguan, mengakibatkan korsleting, menimbulkan kebakaran. Puluhan ribu kain di dalam sana. Apa yang terjadi dengan kain-kain itu? Semua kain terbakar habis.
Selesai sudah. Apa yang harus kita lakukan? Menghidupkan api dari bawah adalah cara Lilang. Lilang? Ah Lilang. Sepertinya akhirnya kita tak bisa menghindar dari pertempuran denganmu. Segera hubungi pemasok. Beli kain lagi. Kita bisa pakai. Dengan harga 30% lebih tinggi dari sebelumnya. Cepat pergi, cepat. Kami sudah menghubungi semua pemasok di kota ini. Tapi begitu mereka dengar kita yang mau beli, mereka langsung menolak pasokan. Apa? Jangan buang tenaga. Kalau tebakanku benar, semua pemasok kain di kota ini tidak akan memasok ke keluarga Zhao. Mengapa Tuan Lin berkata demikian? Aku dan Ji Lang sudah memutuskan hubungan. Saat ini dia sudah berada di tangan Xie Tianqi. Musou, apakah kamu percaya padaku? Segera hubungi bagian pembelian. Pergi ke Shanghai di kota Linghai sebelah untuk membeli kain. Tuan Lin, hal ini menyangkut keberlangsungan keluarga Zhao. Bisakah aku tahu mengapa melakukan ini? Membuat jalan di depan secara terang-terangan. Mengalihkan perhatian secara diam-diam. Tuan Xie, Li, ini adalah manajemen. Bagian pengadaan keluarga Zhao mengirim beberapa orang ke kota sebelah. Seharusnya untuk membeli kain. Kita mau ikut. Apa maksudnya ini? Aku bisa mengendalikan para pedagang kain di kota ini. Apakah aku tidak perlu juga mengendalikan para pedagang kain di Linghai dan Jianzhou? Apa mungkin dia ketakutan sampai jadi bodoh? Dia tidak bodoh, malah sangat pintar. Kalau aku tebak dengan benar. Kamu berencana apa? Aku dan dia saling mengetahui. Tapi saat ini kita punya keunggulan mutlak. Tak perlu melakukan apa-apa. Dia akan menyusun rencananya, dan itu saja. Tapi bukan saat ini. Beritahu para pedagang kain. Kontrak bisa ditandatangani. Kain tidak boleh diberikan, asalkan menunda lebih dari 1 bulan. Keluarga Zhao pasti akan musnah. Sebuah rencana yang cerdik dan licik. Kepada Tuan Zhao, ada yang bersedia memasok barang kepada kami, dan harganya tidak naik. Masih harga yang sebelumnya. Kontrak sudah ditandatangani. Uangnya sudah dikirim ke bagian keuangan. Bagus sekali, selama ada kain. Kita bisa menyelesaikan kontrak ini. Suruh mereka segera kirim barang. Mu Sue, masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Ada apa? Kalau lawannya memang Lilang, tidak akan ada celah seperti ini. Tapi kami memang sudah membeli kain. Sekarang kita hanya bisa menunggu dan melihat. Ada apa lagi? Ada apa yang terjadi? Baru saja kami menghubungi pemasok, mendesak mereka untuk mengirim barang. Tapi apa? Mereka bilang sekarang tidak ada stok. Paling cepat baru bisa kirim sebulan lagi. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Apakah mereka tidak takut membayar denda keterlambatan? Segera hubungi mereka. Gajian uangnya. Tidak perlu. Uang tidak bisa dikembalikan dalam waktu singkat. Bagaimana bisa? Aku seharusnya sudah menyadarinya. Semua ini adalah jebakan dari Xie Tianqi. Dia sangat memahami aku. Aku melakukan langkah tak terduga. Dia lalu menggunakan tipu muslihat lawan untuk melawan mereka. Membalikan keadaan dalam pertempuran. Apakah kita akan menyerah begitu saja? Kita tidak punya alasan untuk menyerah. Dan kita tidak akan menyerah. Hanya perlu melakukan sedikit penyesuaian. Penyesuaian apa? Mengganti panglima di medan perang. Apa maksudnya ini? Mulai sekarang, semua keputusan ada padamu. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Tapi apakah aku benar-benar bisa? Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa. Lepaskan dan lakukan saja. Aku ada di sini. Segera atur orang untuk membeli kain. Gunakan uang itu. Tapi itu uang cadangan untuk modal. Tuan Lin, tolong bujuk Pak Zhao. Ikuti saran Mu Sue. Tapi beli kain sebanyak itu dari mana? Toko pakaian dan tekstil rumah tangga. Kemana ada kain? Ke situ kita beli. Lalu dengan cepat dikirim ke pabrik untuk dipotong. Dicelup ulang. Kalau Pak Zhao melakukan itu memang bisa memenuhi kebutuhan sementara. Tapi perusahaan tidak sanggup rugi. Biaya membeli produk jadi untuk dimodifikasi. Biaya membeli kain lebih dari 2 kali lipat-lipatannya. Saya rasa metode ini bisa diterapkan. Tapi perlu sedikit penyesuaian. Ada apa? Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Pagi tadi, keluarga Zhao mulai mengakuisisi pakaian di seluruh kota. Strategi jebakan musuh. Pertarungan binatang terpojok. Tidak usah dihiraukan. Kalau mereka benar-benar beli, itu justru akan mempercepat kejatuhan keluarga Zhao. Pak Zhao seperti ini benar-benar tidak bisa. Keluarga Xie sedang berebut barang dengan kita. Toko pakaian di luar sudah naik harga. Hampir 5 kali lipat. Kalau terus seperti ini, tidak perlu menunggu kontrak berakhir. Keluarga Zhao bisa langsung mengumumkan bangkrut. Tidak apa-apa. Pak Zhao, tolong berhati-hati. Ini menyangkut seluruh keluarga Zhao. Tidak bisa dianggap enteng. Kalau kamu tetap keras kepala seperti ini, saya hanya bisa memberitahu Dewan Direksi. Jangan terburu-buru dulu. Lakukan apapun yang Bos Zhao katakan. Kamu hanya perlu bertanggung jawab kepada Bos Zhao. Dewan Direksi akan diurus sendiri oleh Bos Zhao. Kalau bukan karena kamu, Mu Sue, saya benar-benar tidak bisa memikirkan cara ini. Barang yang kita bawa masuk. Kamu cari perusahaan cangkang yang tidak ada hubungan dengan kita. Semua dialihkan ke keluarga Xie.
Masuk satu, keluar satu. Kita masih mendapatkan keuntungan. Tapi kalau begitu kita tidak bisa mengirim barang. Percayalah pada saya. Cukup jalankan saja. Urusan ini harus cepat. Semakin cepat semakin baik. Lilang akan segera menyadarinya. Tuan Xie mengalami masalah. Panik dan terburu-buru. Seperti apa? Ada apa? Jangan-jangan pabrik keluarga Zhao sudah beroperasi lagi. Pak Li, bagaimana Anda tahu? Pagi ini, pabrik keluarga Zhao mengirim 5 truk penuh muatan, tidak tahu isi apa. Hanya dalam setengah jam, para pekerja sudah kembali bekerja. Sekarang di dalam sibuk sekali. Apakah mereka benar-benar membeli pakaian jadi untuk diubah? Tidak semudah itu. Dan ini sepertinya bukan pekerjaan Lin Hao. Sungguh sebuah tipu muslihat. Hampir saja tertipu oleh rencana Lin Hao. Bagaimana menurutmu? Berdasarkan pengetahuanku tentang Lin Hao, ini sepertinya bukan pekerjaan Lin Hao. Zhao Jia saat ini, pasti bukan Lin Hao yang memimpin. Pergi ke pusat pakaian untuk membeli baju hanyalah taktik pengalih perhatian. Segera siapkan dana. Ambil sebanyak mungkin barang yang ada di pasaran. Masih mau makan sekarang juga, di hadapan kekuatan mutlak. Tidak ada yang namanya trik licik. Hanya soal yang besar makan yang kecil memakan yang lebih kecil. Dia bukan mau ke pabrik pakaian untuk membeli barang, kan? Kami juga ikut. Sampai saatnya naik bersama-sama. Aku mau lihat dia bagaimana. Bagus, memang bagus. Lengan tetap lengan. Akhirnya tak bisa melawan paha. Mu bantu aku telepon Ning Tianlin. Tidak perlu pukul lagi. Bos, aku tahu kamu pasti datang mencari aku. Ning Tianing, kamu orang yang cerdas. Harusnya kamu paham bedanya membantu di saat sulit dan menambah kebahagiaan. Aku butuh bantuanmu. Bos, jika ada kebutuhan, aku pasti patuh. Bagus, aku Lin Hao tidak akan pernah membiarkan saudara-saudara dirugikan. Apapun hasilnya, entah menang atau kalah, perasaan ini aku, Lin Hao, akan ingat. Kalau sudah begitu, apapun bisa dilakukan. Aku butuh kamu bantu hubungi keluarga besar Jiang Hai. Di seluruh provinsi, dari pabrik pakaian hingga penggemar makanan. Semua barang yang masuk harus dikirim ke pabrik Zhao. Tenang saja, bos, aku akan segera persiapkan. Bapak Zhao, semua barang kami sudah keluar. Pabrik masih berpura-pura berjalan sesuai keinginan Anda. Sumber barang keluarga Xiao Zhao sudah diputus. Kalau begitu, bagus. Semua sudah habis. Kami menaikkan harga. Masih terus-menerus menghabiskan. Aduh, rusak. Barang dengan harga tambahan ini pasti dilepaskan oleh Lin Hao. Selisih harga cukup untuk Zhao membayar denda pelanggaran. Apa? Itu Ning Tianlin. Menghitung berkali-kali. Akhirnya melewatkan langkah ini. Dia adalah orang terkaya di Jiang Hai. Kenapa harus membantu Lin Hao? Kalau begitu sudah selesai saja. Kita sudah kalah. Lin Hao pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kecuali Zhao harus menandatangani kontrak seperti ini lagi. Selamat, bos. Menang tipis saja. Mana bisa dibilang selamat? Kalau bukan karena kamu, saat ini keluarga Zhao tidak akan ada. Membawa senjata tajam, muncul niat membunuh. Xie Tianqi, kamu masih punya cara apa lagi? Aku menunggu. Mu Sui, aku mengenal Xie Tianqi. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Tianlin akan membawa kalian ke tempat yang aman. Kalau kamu bagaimana? Masalahku dengan Xie Tianqi pasti akan selesai suatu saat nanti. Aku tidak akan pergi. Di mana kamu? Aku juga di situ. Ayo pergi, kakak ipar. Lepaskan dia. Lin Hao, kamu brengsek. Kamu pernah bilang, kamu tidak akan mengintimidasi Musou kali ini. Biarkan aku yang melindungimu. Tenang saja, di rumah cuma saya sendiri. Tuli tapi telinganya cukup tajam. Siapa yang menyuruh kalian datang? Xie Tianqi atau Lin Siner? Tidak usah banyak omong. Kalau tahu diri, cepat pergi. Biar kalian juga tidak terlalu menderita. Kalau begitu, ayo pergi. Orang yang menyuruh Tuan Lin bilang Tuan Lin sudah siap sejak lama. Sangat pandai meramalkannya. Bahkan pandai meramalkan juga tetap ditangkap olehmu. Jadi sebenarnya Tuan Lin sedang memainkan strategi apa? Saya ini tahanan, bisa main strategi apa? Malahan kamu, kenapa aku? Jangan sok pintar, kakak. Anak baik. Tebakanmu cukup tepat. Aku memang buta. Bukan otakku yang bermasalah. Lin Hao. Kamu benar-benar buta atau pura-pura buta? Buta atau pura-pura, apa kamu peduli? Tentu saja aku peduli. Coba bilang, kalau kamu benar-benar buta, kamu pantas mati. Kalau kamu pura-pura buta apa artinya? Pura-pura buta itu berarti kamu sengaja menghabiskan harta keluarga Lin. Lebih pantas mati. Buka mulutnya untukku. Aduh. Minggir kalian, tolong minggir. Lin Hao, kau baik-baik saja. Suero, kenapa di sini?
Lin Hao, kau baik-baik saja. Suero, kenapa di sini? Xie Tianqi adalah Xie Tianqi. Dia. Tak disangka, adikku bahkan bisa tampil seperti Huang dan Nuing. Lin Siner, kamu janji padaku, tidak akan menyakitinya. Anak ayam tetap anak ayam. Aku bohong padamu. Biar dia diam. Bukankah kamu juga ingin menikah denganku, adikku? Hari ini aku akan tunjukkan padamu cara kakak iparku. Ahaha. Mulutnya membuatku terdiam. Apa kamu tidak bisa lihat betapa sedihnya dia sambil menangis? Di Longcheng aku tidak tahu. Di Jianghai kamu benar-benar pikir bisa bertindak sesuka hati. Dimanapun kamu tetaplah orang yang tak berguna. Orang-orang ini pasti kamu pinjam, kan? Jangan buang-buang waktu di sini. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Kalau kamu lebih kuat dariku. Dulu kemudi keluarga Lin bukan berada di tanganku. Bukankah kamu cuma menunggu seseorang menyelamatkanmu? Lihatlah, ada yang tidak beres. Dengarkan, siapa itu? Lin Hao. Siapa aku? Kok kamu? Kamu buta sialan. Jangan bilang kamu benar-benar pikir keluarga Jiang Haining akan melayani kamu seperti pelayan. Ning Tianlin. Kalau aku tumbang, dengan apa kamu akan melawan Xie Tianqi? HMPH. Buta-buta mati, ini untuk mengajari Xiao Xiao. Mulut anjingmu juga tidak berhak menyebut nama Xiao Xiao. Kekanak-kanakan berulang kali. Kau pikir kau punya hasil yang baik. Hasilku kau tidak bisa lihat. Tapi hasilmu hari ini bisa aku lihat. Kau bilang benar, sinergi ya. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Tianqi akan senang. Lin Siner, kamu kok. Saat orang berbicara, anjing jangan suka menggonggong. Sinergi ya, soal aku bergantung pada Xie Xiao. Bukankah kamu mau menganggap aku sebagai kakak? Tangani sampah ini, Ning Tianlin. Bro, aku salah. Aku langsung pergi. Mobil. Di mobil itu. Bawa ke kamar. Baik, aku lanjut pergi. Masih ada orang di mobil, ya, saudara perempuanku, Lin Xin Er, juga datang. Nanti ikut aku ke kamar tamu. Pelan-pelan aku ceritakan. Baik. Lin Hao, keluar dari sana. Mengacau semalaman. Makan sesuatu dulu. Pura-pura jadi orang baik. Kalian berdua ini benar-benar mau apa sih? Pasangan bajingan. Di sini, Lin Xin Er, ini adalah keluarga Zhao. Bisakah kalian sedikit sopan santun? Kalau kalian punya sopan santun, jangan suka membuat musuh di mana-mana. 3 tahun lalu, menghabiskan seluruh kekayaan keluarga Lin kita. Kamu pikir aku, dia, rela? Kamu keluar. Lin Hao, aku bilang kamu keluar. Kasin Er, bolehkah aku memanggilmu begitu? Jangan pakai cara begitu denganku. Aku sudah sering lihat sandiwara seperti ini. Apa kamu tidak penasaran kenapa aku menampung Lin Hao? Orang bodoh itu pasti tidak besar. Apa mungkin karena nafasnya kasar? Kak Sin Er, Lin Hao sering menyebutimu padaku. Orang tak berguna itu, katanya aku tak berminat mendengarnya. Kau benar-benar salah paham tentang Lin Hao. Dia benar-benar tidak pernah berkata buruk tentangmu. Kalau begitu, apa yang bisa dia katakan tentangku? Dia mengatakan waktu kecil kalian. Dia bilang kamu menjadi kepala keluarga Lin selama 3 tahun. Pasti mengalami banyak kesulitan. Dia bilang dia seharusnya tidak menunjukkan kekuatan di saat itu, mengakibatkan kamu menderita. Namun dia masih punya sedikit hati nurani. Walaupun Zhao tidak berasal dari keluarga utama terkenal, tapi aku sejak kecil telah dibesarkan sebagai kepala keluarga, mengurus rumah tangga. Sudah 3 tahun mengurus rumah, bahkan anjing pun menolak. Mereka hanya menganggapku sebagai mesin yang dingin. Hanya Lin Hao yang mengerti aku. Dia bahkan perlakukan aku sebagai orang luar. Apalagi tidak memahami kakak perempuannya sendiri. Bisa kamu yang merawat Lin. Merawat orang buta itu juga adalah berkah baginya. Sebaliknya, aku yang harus menikah dengan Xie itu. Pokoknya hati-hati dengan Xie Tianqi. Lin Xin Er sudah masuk keluarga Zhao. Tidak mungkin salah. Aku sendiri yang melihatnya. Itulah maksudnya. Lin Xin Er kalah. Ada apa dengan itu sampai mengejutkan? Aku memang tidak pernah berpikir Lin Xin Er akan menang. Tuan Xie. Lalu langkah berikutnya apa? Terlalu peduli justru membuat bingung. Lin Hao tetap saja ada satu celah. Tuan Xie, mohon pencerahannya. Bagaimana kondisi Lin Xin Er saat masuk ke rumah Zhao? Mencaci maki, memukul dan menendang. Mengurung seseorang di rumah, apakah itu termasuk melanggar hukum? Tuan Xie, maksud Anda? Orang-orang Zhao membela Lin Hao. Mengikat tunanganku,
Xie Tianqi. Saya, keluarga Xie, datang untuk menuntut. Ini terdengar sangat nyaman di telinga. Li Lang. Kamu pergi ke sana untukku. Biarkan orang lain yang urus ini. Bagaimana? Bahan kain hilang. Masalah di tempat itu tidak ingin ditarik kembali. Apalagi dia adalah saudara istrimu. Calon tunanganku. Kalau kamu pergi, itu masuk akal. Baik. Saya akan segera pergi. Ingat, harus minta orang dari perusahaan Zhao. Tuan Xie, Tuan Li Lang pergi mengurus hal ini, tidak pantas, kan? Kalau tidak apa-apa, aku ikut pergi. Ada apa yang tidak pantas? Li Lang dan Lin Hao memang cukup mesra. Kalau aku tahu sesuatu, aku pasti akan tahu. Tuan Xie, apa mungkin hari ini rencana ini? Mengalihkan perhatian. Dari gunung. Tuan Li benar-benar tamu istimewa. Kamu adalah istri Lin Hao. Saya tidak ingin melakukan hal berlebihan. Dan saya harap Bapak Zhao bisa bekerja sama. Bapak Li berbicara tentang kejadian mana? Lin Siner ada di tanganmu, kan? Tak disangka kalian yang berada di Jianghai. Berita kalian ternyata sangat cepat. Langsung ke pokok permasalahan saja. Berikan aku 10 menit. Serahkan Lin Siner padaku. Aku harus meminta izin, kalau tidak menyerahkan orang. Dalam 10 menit. Calon istri dari keluarga Xie di Longcheng diculik. Judul utama yang mencurigai keluarga Zhao di Jianghai. Akan muncul di halaman utama media besar di Jiangcheng. Headline utama. Kamu ini sedang menjelek-jelekan. Para investor saham tidak akan peduli apa itu fitnah. Mereka hanya akan membuang semua yang bisa mereka buang. Saham keluarga Zhao. Pada saat itu. Apa keluarga Zhao masih bisa mempertahankan Lin Siner? Apakah maksud Tuan Li? Atau maksud Xie Tianqi? Pada saat ini. Apakah pendapat siapapun masih penting? Alasan aku memberitahumu berita ini sekarang. Juga karena menghormati Lin Hao. Li Lang dan Lin Hao memang tidak salah memilihmu. Kak Siner, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, bukankah rencana Xie Tianqi akan gagal? Aku langsung unggah ke platform sosial. Aku sedang berkunjung di rumah adik iparku. Lalu bagaimana bisa disebut penculikan? Bawa aku pulang. Demi janji pernikahan antara aku dan Xie Tianqi, dia malah memanfaatkan aku sebagai bagian dari rencana. Kalau aku tidak kembali ke kota ini, aku tidak layak menjadi kepala keluarga Lin. Lin Siner. Ah, Lin Siner. Bos siapa dia? Bagaimana dia bisa tidak memiliki cadangan? Kalau aku tidak datang, pertandingan Xie Tianqi tidak akan jadi. Suara ini familiar, kan? Tuan Xie, bicara apa dengan orang buta? Langsung bawa pergi saja. Hus. Aku tidak pernah suka memaksa orang lain. Lin Siner membenciku lebih dari apapun di dunia ini. Kamu sudah kehabisan kartu? Ya, mengancamku dengan Lin Siner. Jangan menangis. Mama memberikan uang supaya papa berobat. Makanya tidak membelikanmu kue ulang tahun. Ini uangku. Aku belikan kue untukmu. Aku merayakan ulang tahunmu. Bagaimana? Bukankah ini uang yang kamu tabung untuk membeli mainan? Adik kecil, ke sini. Apa yang terjadi, Kak? Ini dari kakak untukmu. Kakak, aku tidak bisa menerima uangmu. Ambil saja. Anggap saja ini hadiah ulang tahun dari kakak untuk adik. Terima kasih, kakak. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku berharap dilahirkan di keluarga yang biasa saja. Dan berharap punya adik laki-laki. Di kehidupan ini juga belum terlambat kok. Saudara, menyesal sekarang. Kakak perempuan, istri, dan saudara laki-laki, 3 nyawa ada di tanganmu. Jalan mana yang dipilih? Terserah bagaimana Tuan Lin memilih. Tuan Xie, dan si buta ini. Biarkan yang muda-muda merawatnya. Kalau begitu, lebih baik. Biarkan dia saja. Aku mau menguji Li Lang sekali terakhir. Li Lang. Aku tahu hubunganmu dengan Lin Hao. Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Lin Hao adalah kamu. Karena kamu tahu hubungan kita. Maka kamu juga harus tahu kita sudah memutuskan hubungan selamanya. Meski aku tidak tahu, di tempat apa Lin Hao berada dalam hati kamu. Tapi aku tahu Lin Hao. Apa dia tidak pernah memberitahu kamu? Siapa aku? Li Lang. Kalau dibilang jagoan. Tapi aku juga orang yang menepati janji.
Kalau benar seperti yang kamu katakan, berkata pasti menepati janji. Kenapa kamu harus memutuskan hubungan dengan Lin Hao? Bukankah itu sama dengan mengingkari janji? Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi yang ingin aku beritahu padamu adalah, di dunia ini ada banyak hal yang bukan hanya bisa kamu hindari begitu saja karena tidak mau melakukannya. Apalagi sekarang aku juga tidak tahu dia ada di mana. Meski tahu, aku juga tak mampu menyelamatkannya. Bahkan kamu pun tidak tahu. Kamu tidak mungkin berpikir, Xie Tianqi hanya seorang murid Na, kan? Kamu sampai terpikir minta aku menyelamatkannya. Lalu kenapa dia tidak terpikirkan? Meski aku tak tahu kenapa Lin Hao menyukaimu. Tapi penampilanmu sudah membuktikan dia tidak salah memilih. Bagaimanapun, kamu sudah berusaha keras untuknya. Apakah memang tidak ada sedikit pun cara lagi? Kamu benar. Saya sudah bilang dengan sangat jelas. Saya tidak punya kewajiban menyelamatkannya. Sekarang tolong pergi. Benar juga. Bukan keluarga, tidak akan masuk pintu keluarga. Kamu juga pasti datang memohon agar saya menyelamatkan Lin Hao, kan? Ada orang yang memohon agar kamu menyelamatkan Lin Hao. Apakah itu? Kalian benar-benar peduli padanya. Untuknya aku bisa mengorbankan segalanya. Asalkan dia baik-baik saja. Satu-satunya yang aku pikir bisa menyelamatkan Lin Hao adalah kamu. Lalu aku tanya. Menurutmu, apa bedanya aku dengan Lin Hao? Menurutmu apa yang harus dibayar untuk menyelamatkan Lin Hao? Di mataku, Lin Hao adalah yang paling penting. Kamu adalah saudaranya dia. Bukankah kamu ingin menyelamatkannya? Aku bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Bukankah kalian ingin keruntuhan Shao? Aku bisa membantu kalian. Apakah kamu bersedia mengorbankan segalanya untuknya? Apakah orang lain juga harus? Kenapa kalian semua? Apa yang kamu katakan? Setiap orang itu unik. Setiap orang punya hak untuk hidup. Setiap orang berhak mengejar apa yang mereka inginkan. Mengapa harus mengatur hidup orang lain? Dalam hatiku, Lin Hao adalah yang paling penting. Ternyata begitu. Kamu pulang saja. Aku akan pertimbangkan apa yang kamu katakan. Keras kepala. Berani-beraninya menyakiti Tuan Xie kami. Ngapain bicara sama dia? Tuan Xie sudah menginstruksikan. Layani dia dengan baik. Biar dia paham siapa yang sebenarnya bosnya. Selamat pagi, Pak Li. Jangan berhenti. Pijatkan yang baik untuk Yang Lin. Kalau tidak memijat dengan baik, Yang Lin bisa mengadukan. Nanti bos juga nggak akan senang. Biarkan saya yang melayani Yang Lin langsung. Kita sudah teman lama. Kalau tidak turun tangan sendiri rasanya kurang sopan. Kalian berdua belum makan, kan? Kebetulan aku sedang ada waktu. Kalian dulu saja makan. Aku yang akan melayani Lin Xiao. Terima kasih, Pak Li. Kami akan segera kembali. Kau benar-benar tidak menyisakan tenaga ya? Dua tinju ini jangan-jangan balas dendam pribadi ya? Aku tidak memukul dengan serius. Anak buah Xie Tianqi bukan orang bodoh. Mereka tidak akan percaya. Kau berniat membiarkanku begitu saja. Aku sudah melakukannya, bukan? Kau benar-benar membiarkanku pergi begitu saja. Xie Tianqi tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ikut denganku. Dasar kau, Lilang. Meskipun aku tidak bisa bilang berutang budi sebesar gunung padamu. Tapi setidaknya ada sedikit kebaikan. Tak kusangka kau malah mengkhianatiku. Aku, Lilang, dalam bertindak, hanya berharap hati bersih tanpa rasa bersalah. Hal sudah terjadi. Masih ngomongin soal pengkhianatan apa? Sebenarnya aku sudah lama tahu hasilnya akan seperti ini. Kamu tidak penasaran bagaimana aku menemukannya? Kalau sudah sampai sejauh ini, masih ada arti prosesnya. Tegar. Tapi tidak ada hadiah. Jika ingin menyerang Lin Hao, langkah dulu dari aku. Pergi duluan. Aku akan berusaha menunda waktu untukmu. Mari pergi bersama. Kamu pergi dulu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa pergi. Tak usah berdebat lagi. Kalian semua tidak akan lolos. Lilang. Hari ini aku akan buat kamu tahu apa akibatnya membelot dariku. Aku sudah bilang, kecuali kamu melangkah dari tubuhku. Kalau tidak, jangan harap menyentuh satu helai pun rambutnya. Sebenarnya aku awalnya tidak percaya padamu. Kamu benar-benar pikir aku tidak tahu tentang Romawi. Tidak tahu tentang Guangdong. Sebenarnya kamu dan Lin Hao hanyalah tokoh kecil saja. Aku hanya ingin menonton sebuah pertunjukan. Apakah kamu benar-benar percaya aku akan percaya padamu? Hahaha. Itu terlalu naif, kan? Orang selalu mengira dirinya paling pintar. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang aku pikirkan? Tapi ada satu hal yang benar. Hanya keluarga Zhao, bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Xie? Seorang Lin Hao kecil, bagaimana bisa dibandingkan dengan aku? Dibandingkan dengan Lin Hao, aku lebih menghargaimu. Dia cuma seorang buta,
Apa yang bisa dia lakukan? Tapi kamu berbeda. Kedalaman pikirmu tidak kalah dari Lin Hao. Daripada membiarkanmu di sisinya, lebih baik aku mengawasi kamu. Kalau begitu, mengapa kamu tidak langsung bertindak padaku dari awal? Karena aku masih menyimpan sedikit harapan padamu. Aku berharap kamu jadi anjing yang baik. Anggap saja aku salah melihat. Serang. Apa kalian tuli? Serang. Hanya sebatas itu saja otakmu. Sekarang. Apalagi yang ingin kamu katakan? Serang. Sepertinya malam ini Tuan Xie tidur tidak nyenyak. Aku biasanya tidak pelit padamu semua. Kenapa harus mengkhianatiku? Tidak pelit. Rasa tidak pelit yang kamu katakan mungkin bahkan kamu sendiri tidak percaya, kan? Lebih sadar diri. Itu cuma sedekah setelah kamu makan kenyang dan minum puas saja. Kamu sudah lama merencanakan untuk mengkhianatiku, kan? Bukan cuma kamu. Aku hanya ingin menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan Lin Hao. Apa? Kalian bukan. Kamu mau bilang kita bukan saudara. Kenapa begitu? Kenapa semua orang harus mengelilinginya? Kenapa aku harus mengorbankan segalanya untuk membantunya? Apa aku harus mengabdi padanya seumur hidup? Kalau kau ingin menyingkirkannya, kenapa 3 tahun lalu tidak bertindak? Menurutku, itu justru waktu yang terbaik. Ternyata aku terlalu meremehkan kecerdasanmu. Aku sebenarnya sudah harus menyadarinya. Kamu cuma orang bodoh saja. Kamu ngomong apa? Lepaskan aku. Dia sudah berjanji kepada kalian. Aku akan beri 2 kali lipat. Jangan buang-buang tenaga, Tuan Xie. Kamu tidak akan menang melawanku. Lepaskan aku. Aku berikan semua yang kamu inginkan. Kalau aku tidak membebaskanmu, semua milikku. Dan pertanyaan yang tadi kamu tanyakan, kenapa aku tidak melakukannya 3 tahun lalu? Bahkan itu pun tidak bisa dipikirkan. Memang sangat menyedihkan. Bisa bertanya seperti ini. Tidak heran hari ini kamu berlutut di sini. Targetmu masih aku. Kamu benar-benar punya selera besar. Satu keluarga Xie. Selera makanku belum sekecil itu. Lepaskan aku bisa membantumu. Keluarga Xie. Tidak semudah itu untuk ditaklukkan. Aku bisa membantumu menguasai keluarga Xie. Meski keluarga Xie tidak berarti apa-apa. Aku masih bisa memanfaatkannya. Kau ingin aku membebaskanmu, lalu kembali ke lonceng dan perlahan mencari cara menghadapiku. Bukankah begitu? Tuan Muda Xie, ada beberapa hal yang kusarankan agar kamu jangan terlalu dipikirkan. Memikirkannya juga hanya membuang tenaga. Apalagi lagi, masalah yang bahkan kamu bisa pikirkan. Apa aku tidak bisa memikirkannya? Kamu kira strategi-strategimu itu bisa menghadapiku? Lilang. Kamu benar-benar meremehkanku terlalu jauh. Jika kamu tidak takut padaku, kenapa kamu tidak berani melepaskanku? Rencana-rencanamu itu, menurutku cuma permainan anak-anak saja. Aku tidak punya waktu bermain denganmu. Di dunia ini banyak orang. Jangan selalu merasa paling pintar. Oh. Biarkan aku tebak, apalagi cara yang kamu punya. Kamu kan mau kembali ke keluarga Xie. Lalu menghubungi 4 keluarga besar untuk menyerangku. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah bilang, menurutku kamu cuma bermain-main. Kamu begitu percaya diri bisa mengendalikan semuanya. Bahkan jika Zhuge masih hidup, dia tidak berani bilang dirinya sempurna, kan? Kalau aku bilang, tebakanmu salah. Kalau begitu, coba katakan, mungkin aku akan sedikit terkejut dengan rencanamu. Sedikit saja. Jangan sekali-kali menindasku. Lepaskan aku. Tangkap Lilang. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, tunggu sampai orangku datang. Kalian tidak punya kesempatan lagi. Bagus, tebakanmu sangat tepat. Aku berencana menghubungi 4 keluarga besar untuk menyerangmu. Tapi yang tidak kamu duga adalah 4 keluarga besar itu sudah dalam perjalanan menuju ke sini. Oh. Ternyata begitu. Aku beri kamu 1 kesempatan. Segera bunuh diri di depanku. Aku bisa pertimbangkan memberimu mayat utuh. Hahaha. Masuklah. 4 keluarga besar kalian juga bergabung dengan Lilang. Lilang. Kau sepertinya tidak begitu mengerti keluarga Xieku. Kenapa kau bilang begitu?
Tahukah kamu apa yang membuat keluarga Xie menjadi kaya? Kalau kamu tidak segera tunjukkan kartu andalanmu, maka kesempatan itu akan hilang. Keluarga Xie kami menjadi kaya dari bidang pengobatan. Kalau tidak memberikan mereka obat yang keras, apakah mereka akan membantu saya? 4 kepala keluarga. Wajah kalian tampak kurang sehat ya. Seperti ini keadaannya sekarang. Aku juga tidak takut memberitahumu. Aku memang menggunakan obat untuk mengendalikan mereka. Kalau mereka tidak menghentikan toksisitas secara teratur, dampaknya ringan, sakit luar biasa. Dampaknya parah, bisa meledak di tempat. Kamu juga sudah melihat nasibnya. Aku tahu, selama bertahun-tahun kalian diam-diam meneliti obat penawarnya. Bagaimana? Sudah ada hasilnya. Xie Xiao, saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Sepertinya memang belum berhasil dibuat ya. Saya juga tidak takut memberitahumu. Formula inhibitor dan obat penawar itu benar-benar berbeda. Kalian tidak mungkin bisa meneliti obat penawarnya. Saat ini obat penawar itu hanya ada satu di dunia. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan, kan? Jika kalian terus membantu Lilang, aku akan segera menghancurkan obat penawar. Kalau mau mati, mati bareng-bareng. Haha, ini adalah kartu trufmu. Apa masih kurang? Xie Tianqi, kau benar-benar telah memainkan pertunjukan yang bagus. Tapi kau kira aku takut padamu hanya karena ini. Kau kira mereka akan terus bekerja untukmu. Kalian berdua, mari kita bicarakan semuanya dengan baik. Xie Tianqi, aku beritahu kamu. Nyawa mereka ada di tanganmu. Tapi nyawaku tidak. Aku tidak teracuni oleh keluargamu. Xie, silakan coba saja. Kalian ingin mati. Asalkan kalian sekarang bantu aku mengatasi Lilang. Aku langsung beri kalian obat penyembuh. Mulai sekarang kalian tidak akan lagi dikendalikan orang. Aku lihat siapa yang berani. Ngapain lagi diam di situ? Hitung sampai 3. Aku akan hancurkan satu-satunya obat ini. 2 orang ini benar-benar tidak bisa duduk bersama dan berbicara baik-baik. Haruskah sampai mati sia-sia dan yang kuat pun ikut musnah? Kalau kamu mendekat lagi, aku akan tekan. Selesai? Dia sudah memasukkan antidotnya. Selesai? Selesai. Jadikan aku anjingnya Lilang. Akan menjamin keselamatan kalian. Tak usah panik. Berikan aku tugas untuk Li Emoyu. Aku pasti akan menjamin keselamatan kalian. Sebelumnya hanya ada satu penawar. Sekarang sudah ada. Kalian semua punya penawar. Pangeran Li, jangan bercanda ya. Aku, Li, tidak pernah bercanda. Bawa keluar dan biarkan darahnya diperah. Dijadikan serum. Kalian semua bisa tenang. Saya sudah berjanji akan menjamin keselamatan kalian. Tentu saja saya akan mencari caranya. Obat penawarnya akan segera dikirimkan. Terima kasih, Tuan Li. Saudara-saudara. Racun yang sudah lama mengganggu kalian akhirnya bisa dihilangkan. Apa yang saya janjikan kepada kalian sudah terlaksana. Putra Li, balasanmu begitu besar. Kami pasti tidak akan membiarkanmu rugi. Dahulu kami memberi keuntungan kepada keluarga Xie. Sekarang semuanya sudah kami berikan padamu. Uang segitu saja aku tidak pandang. Yang aku inginkan adalah dari dasar yang lama. Dilipat ganda untukku. Tuan Li, meskipun Anda adalah penyelamat kami. Tapi permintaan ini terlalu berlebihan. Saya paling banyak bisa memberikan seluruh keuntungan Xie Tianqi kepada Anda. Saya tidak bisa memberikan lebih dari itu. Saya hanya ingin keuntungan 2 kali lipat. Tentu saja. Saya juga akan memberi Anda alasan yang tak bisa disangkal. Kalian semua sudah orang lama di bidang ini. Begitu mudahnya kalian percaya. Apa? Aku bilang ini obat penawarnya, kalian langsung percaya. Tapi gejala di tubuh kita sudah mulai mereda. Aku menambahkan sedikit obat ke dalam resep Xie Tianqi. Karena ini cuma minuman untuk menghilangkan dahaga saja. Tapi kabar baiknya adalah kalian tidak akan lagi disiksa oleh obat ini. Ini berita buruk, kan? Waktu keracunan juga semakin pendek. Lilang, kamu mungkin juga terlalu naif, ya? Jangan buru-buru. Kalian sepenuhnya bisa menunggu sampai aku selesai bicara sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Lalu apa lagi? Kami bahkan tidak takut mati. Ada apa yang bisa mengancam kami? Baru saja tadi, keluarga kalian di Longcheng juga disuntikan obat ini. Mereka sekarang sama seperti kalian. Juga sekelompok orang yang akan mati. Sekarang kalian bisa buat keputusan. Semangat kalian yang baru saja siap mati dengan rela itu kemana? Apa benar bekerja untuk saya, Li, lebih menakutkan daripada mati? Sampai-sampai kalian rela melibatkan keluarga kalian untuk mati bersama-sama. Hanya mengikuti perintah Tuan Li saja. Bagus. Kalian telah membuat keputusan yang sangat bijaksana. Sekarang kita semua sudah berada dalam perahu yang sama. Sebagai nahkoda, Li tentu harus menetapkan beberapa aturan.
Perahu Li memang hanya sebuah perahu kecil. Tapi tidak mudah untuk naik ke dalamnya. Apakah kalian semua ingin memberikan tanda kesetiaan? Tentu saja. Silakan, Tuan Li, perintahkan. Kelihatannya kalian sangat bertekad. Tapi aku tidak meminta kalian untuk mempertaruhkan nyawa. Kalian hanya perlu menyerang Lin Hao dalam bidang masing-masing. Cukup seperti itu. Aku juga bersedia bekerja untuk Tuan Li. Kau memang cukup cerdik. Tidak buruk. Lebih jauh pandangannya dibandingkan orang-orang dari 4 keluarga besar itu. Tuan Muda Li telah mengalahkan Zuge. Dan juga Meng Bang. Aku, Tang, juga mengikuti arus. Namun aku masih ada satu hal yang belum jelas. Harap Tuan Muda dapat memberi penjelasan. HMPH. Ceritakanlah, aku ingin mendengar. Tuan Muda sudah menguasai 4 keluarga besar. Itu Lin Hao hanyalah seekor kutu kecil. Dapat dihapus dengan satu lambaian tangan. Mengapa Tuan Muda ingin agar Lin Hao mati sangat sederhana. Namun aku memang ingin melihat dia kehilangan istri dan anak. Keluarga hancur dan orang-orangnya binasa. Tak kusangka keluarga besar keempat Kota Long ternyata menjadi anjing suruhan Lilang. Menghadapi pengejaran dan penghalang dari keluarga Xie, kami masih bisa bertahan dengan susah payah. Tapi jika mereka adalah 4 keluarga besar, kita bahkan tidak punya peluang untuk melawan. Ini urusan saya. Apapun yang terjadi, saya akan tetap di sini. Kamu adalah orang dari keluarga Lin, juga calon kepala keluarga di masa depan. Bagaimana bisa tidak memberitahu aku tentang hal ini? Kakak, kamu sudah datang. Kalau aku tidak datang, apakah berarti mereka tidak berniat memberitahu aku? Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras untuk keluarga. Aku juga merasa lelah. Mulai sekarang, keluarga Lin akan kembali di tanganmu. Sekarang tidak bisa. Jika Lilang tahu aku yang mengambil alih keluarga Lin, takut akan. Bos besar sekarang yang mengelola keluarga Lin adalah pilihan yang bagus. Bagaimanapun, untuk melawan 4 keluarga besar, butuh kekuatan yang cukup. Hanya mengandalkan keluarga Zhao saja tak cukup. Aku tahu ini urusan aku dan Lilang. Tidak ingin terlalu banyak orang terlibat. Kau kira jika kau tidak mengambil alih keluarga Lin, mereka akan membiarkan keluarga Lin begitu saja? Lilang sudah mengirim undangan ke keluarga Lin, agar keluarga Lin juga bertindak melawanmu. Aku belum memberi sikap. Mungkin dia sudah menebak sesuatu. 4 keluarga besar ini sudah mulai bergerak diam-diam. Kalau begitu, hanya bisa seperti ini. Pohon ingin tenang, namun angin tak berhenti. Sepertinya aku harus kembali aktif. Selamat, bos. Akhirnya tak perlu pura-pura buta lagi. Apakah aku salah bicara? Jangan, aku kira. Lin Hao, sebagai pasanganmu. Kalau bukan karena Ning Tianlin memberitahuku. Sampai kapan kamu mau menyembunyikannya dari aku? Mu Sui, aku menyembunyikannya dari kamu karena masih mau menipu aku setelah berpura-pura baik. Lin Hao, kamu benar-benar penipu sejati. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Alasan aku melakukan ini adalah untuk melindungimu. 3 tahun yang lalu, aku memang buta. Baru-baru ini, aku sedang tidak ingin orang lain tahu. Aku takut orang yang berniat jahat menyakitimu. Kau sudah menipuku sekali. Bagaimana aku tahu kali ini kau tidak sedang berbohong lagi? Mu Sui, aku sudah tidak bisa jauh darimu. Hanya denganmu di sisiku, aku bisa merasakan sedikit kehangatan dan ketenangan di dunia yang penuh gelombang ganas ini. Pohon tenang oleh angin. Aku tenang oleh kamu. Apakah kamu akan membenciku? Angin berhenti pada air musim gugur. Aku berhenti pada 3.000 air lemah. Aku hanya mengambil 1 gayung darimu, kakak. Ada apa? Gia Enhalin mengalami masalah. Kedatangan Nona Lin ke Jianghai sebenarnya bukan rahasia. 4 keluarga besar sudah mulai menargetkan keluarga Lin. Meskipun dari segi kekuatan, keluarga Lin jauh lebih besar dari keluarga Zhao. Tapi bagaimanapun dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar Long Cheng. Sekarang keluarga Lin sudah tak mampu lagi mengurus semuanya sendiri. Sekarang bukan saatnya berjuang sendirian. Bersatu semua kekuatan yang bisa disatukan. Membantu keluarga Lin dan keluarga Zhao mengurangi krisis. Nanti, ketiga kekuatan akan membentuk posisi sudut kursi. Keadaan tidak akan begitu pasif lagi. Benar, saya sudah memberi perintah seperti itu. Ini juga satu-satunya cara untuk mundurkan musuh saat ini. Semoga hasilnya bisa lebih baik. Dengan begitu setidaknya kita bisa punya waktu untuk bernafas sejenak. Apa pendapat keluarga bangsawan Jianghai? Apakah ada yang bisa aku manfaatkan? Keluarga bangsawan itu
Sebenarnya adalah orang yang mudah berubah. Aku sudah memberitahu kakak tentang kabar pemulihan penglihatanmu. Tapi mereka masih bersikap menunggu dan melihat. Mereka hanya belum bergabung dengan Lilang untuk sementara waktu. Bahkan dengan tegas mengatakan tanpa basa-basi. Jika keluarga Zhao atau keluarga Lin menunjukkan tanda-tanda kejatuhan sedikit saja, mereka akan segera berpaling. Orang-orang yang suka ikut-ikutan seperti itu tidak bisa diandalkan. Tapi begitu juga tidak apa-apa. Setidaknya mereka tidak bersama Lilang melawan saya. Pasti Lilang juga tahu watak orang-orang ini. Tidak menyakiti mereka. Tapi kalau sudah lama, tidak pasti lagi. Bagaimana denganmu? Apa pendapatmu sekarang? Kamu dan aku sebenarnya berada di kapal yang sama. Bersama dalam hidup dan mati. Bersama dalam kekayaan dan kemiskinan. Kamu datang untuk membela Lin Hao, kan? Sekarang aku tidak peduli lagi padanya. Aku datang bukan untuk minta maaf. Aku datang untuk bicara tentang kerjasama denganmu. Kerjasama. Bagaimana kerjasamanya? Aku tidak merasa ada tempat di mana kita bisa bekerja sama. Aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Orang lain juga jangan harap mendapatkannya. Karena dia sangat mencintai Zhao Musue. Maka aku akan menghancurkannya. Aku meremehkanmu. Tapi apa alasanmu merasa aku akan bekerja sama denganmu? Aku tahu bagaimana kau mengendalikan 4 keluarga besar. Itu semacam obat. Benar. Benar? Apakah kamu punya penawar dan ingin mengancamku dengan itu? Aku bisa menyuntikkan obat ini. Dengan begitu, apakah kamu puas? Kamu benar-benar memberi saya kejutan besar. Aku benar-benar tidak sabar lagi. Tuan Tong, bawakan obat ini. Keberanian Nona Xia benar-benar membuat Tuan Li terkesan. Aku akan memberitahu Nona Xia bahwa suntikanmu ini tidak sia-sia. Aku hanya ingin Lin Hao tahu apa kesalahan terbesar yang pernah dia buat dalam hidupnya. Hahaha. Baik. Li akan menunggu dengan penuh perhatian. Sekarang kau pasti ingin mendengar rencanaku, kan? Meskipun sekarang sementara meminjam kekuatan 4 keluarga besar. Tetapi Lin Hao juga mendapatkan bantuan dari keluarga Lin. Apalagi ada Ning Tianlin, penguasa lokal Jianghai. Menurut pendapatmu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Pepatah bilang naga kuat sulit menaklukkan ular tanah. Meskipun situasi ini tampak berbahaya bagi Lin Hao. Secara samar-samar, keluarga Lin, keluarga Ning, dan keluarga Zhao sudah membentuk sebuah aliansi yang tak tergoyahkan. Meski untuk sementara tidak bisa melawan kekuatan keluarga generasi keempat, namun sudah ada tanda-tanda seperti serangga berkaki 100. Yang mati tapi tidak membusuk. Benar, lanjutkan. Memperpanjang garis pertempuran, tidak menguntungkan bagimu. Selesaikan dengan cepat. Ini tidak menguntungkan Lin Hao. Langsung ke inti. Benteng selalu ditembus dari dalam. Cara termudah adalah menyerang dari dalam. Keluarga kaya Jianghai juga bukan satu kesatuan yang utuh. Aku rasa sudah saatnya anak-anak keluarga kaya Jianghai tahu siapa sebenarnya pemenang akhirnya. Lilang. Saya rasa kamu juga harus cari juru bicara untuk menggantikanmu bertarung. Kamu ingin memanfaatkan ini untuk naik jabatan. Saya sudah bilang. Selama dia menderita, saya tidak peduli apapun selain itu. Masuklah. Orang ini juga punya dendam dengan Lin Hao. Dan bersedia untuk melayani Anda. Tekadnya tidak kalah dengan saya. Sudah lama aku mendengar nama Tuan Li. Selalu ingin melayani Anda. Takut Anda tidak menyukai saya. Hari ini beruntung ada Nona Xia yang memperkenalkan. Sungguh suatu kehormatan. Saya sangat mengagumi Tuan Li. It is like, saya pernah bilang. Tekadnya tidak kalah dengan saya. Dan dia pernah melakukan sesuatu untuk Ning Tianlin. Dia tahu tentang keluarga dan kekayaan Jianghai. Jadi, dia sangat cocok menjadi juru bicara ini. Sekarang saatnya kamu menunjukkan kesetiaanmu. Tuan Tang. Kalau kamu mau dapat keuntungan, kamu harus memberikan sesuatu. Lilang akan membantumu bertahan di Jianghai. Kamu harus cukup setia. Lilang tentu tidak akan memperlakukanmu buruk. Dengan obat ini, mulai sekarang kamu di Jianghai adalah orang nomor 2. Di atas segalanya. Bagus. Asalkan kamu setia, masa depan penuh kemewahan dan kekayaan menantimu. Di Jianghai ini, selain aku, kamu adalah rajanya. Tuan Li sangat menghargai Yuan Jie. Yuan Jie pasti tidak akan mengecewakan Anda. Baik. Mulai sekarang kamu adalah wakilku di Jianghai. Pergi beritahu keluarga-keluarga bangsawan itu. Yang ikut akan makmur. Yang melawan akan binasa. Kepala Feng Yuanjie menggunakan nama Lilang. Berjalan-jalan dengan sombong di Jianghai. Sekarang beberapa keluarga bangsawan di Jiangcheng. Sebagian besar sudah berada di bawah naungan Lilang. Hal yang sudah diperkirakan. Hanya saja aku tidak menyangka secepat ini. Kalau begitu, kondisi kita jadi semakin buruk. Memang, meskipun keluarga bangsawan Jianghai belum bertindak sampai sekarang.
Tapi aku kira sudah hampir waktunya. Kita perlu melakukan beberapa persiapan dulu. Memang harus melakukan persiapan. Kamu tidak perlu peduli dengan ini. Aku akan menangani. Ada kabar dari Lilang. Lilang mengumumkan akan membentuk persekutuan dagang Longcheng. Itu juga dari keluarga-keluarga besar dan bangsawan. Alasan utama pengkhianatan. Xiang Meng hanyalah permulaan. Selanjutnya dia harus melawan Wen, kan? Benar. Dia juga menyebarkan sebuah berita, bahwa dia akan mengadakan konferensi pers. Dan akan mengatakan bahwa dia akan membahas masa depan Xiang Meng. Kenapa kamu bicara terbata-bata hari ini? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Bukan begitu juga sih. Aku sebenarnya mau bilang, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Apapun beritanya, aku bisa terima. Keluarga Lin, keluarga Zhao, atau kamu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bukan itu. Benar. Itu tentang adik iparmu. Dia. Apa yang dia bisa lakukan? Saat Li Lang mengumumkan berita konferensi pers, dia juga mengeluarkan berita lain. Dia mengatakan bahwa dia akan mengumumkan tanggal pernikahannya di konferensi pers, dan memperkenalkan calon istrinya di masa depan. Dan calon istrinya di masa depannya adalah adikmu itu, Xiao Yi, Xia Suero. Kamu yakin tidak salah paham? Calon istri Lilang adalah Xia Suero. Kamu yakin? Aku berharap aku salah. Tapi setelah aku periksa dari berbagai sumber, ini memang faktanya. Xia Suero adalah tunangan Lilang. Aku mengerti. Kamu boleh pulang. Aku ingin sendiri. Kamu bisa mengejar kebahagiaanmu sendiri. Tapi orang ini bukan Lilang. Aku sudah berjanji pada Musue, tak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Pada saat ini, hanya bisa menyesuaikan diri. Tuan Lin. Di mana Tuan Zhao kalian? Pak Zhao tadi tiba-tiba menerima telepon, lalu langsung keluar. Apa Pak Astra Zetaidian bilang tentang apa telepon itu? Sepertinya tentang Nona Suero. Setelah Pak Zhao tahu masalahnya, wajahnya tidak enak. Lalu bilang mau keluar. Saya tanya dia mau kemana. Dia juga tidak bicara. Aku khawatir. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Aku yang akan menangani masalah ini. Kamu masih seperti waktu kecil. Kalau ada masalah di hati suka berjalan-jalan di tepi danau ini. Kamu tidak pantas menyebut masa kecilku. Kalau bukan karena kamu, aku sekarang tidak akan bisa berdiri di sini sama sekali. Suero, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Apakah keluarga kita harus seperti ini? Tak usah kau pedulikan. Apapun yang terjadi, itulah karena paksaanmu. Bagaimanapun juga, kau tetap adik perempuanku. Kau boleh mengejar kebahagiaanmu sendiri. Tapi, Lilang jauh lebih menakutkan dari yang kamu bayangkan. Maksudmu, kamu bersedia menyerahkan Lin Hao padaku? HMPH, kamu sudah punya Lin Hao. Aku tidak berhak punya orang yang kusukai. Begitulah caramu menjadi kakak perempuan. Suero, jangan lagi bilang begitu. Mulai hari ini, kamu jalan di jalanmu sendiri. Aku jalan di jembatan kayu sendiri. Selain itu, kalian sendiri juga tidak banyak waktu lagi. Kita bersaudara. Apakah harus seperti ini? Kalau begitu, anggap saja. Aku ini adik perempuanmu kan belum pernah. Kenapa? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Untuk Lin Hao. Kamu benar-benar mau melakukan apa saja, ya? Aku setuju untuk menikahimu karena Lin Hao. Tapi sama sekali bukan karena Lin Hao. Sore tadi Zhao Musue datang mencari aku. Itu lagi dengan alasan sok suci itu. Apa yang dia bilang tidak penting. Lalu apa yang penting? Yang penting adalah masa depan. Bawa baju itu kemari, aku mau coba. Maksudmu penting bagaimana? Sekarang sebagian besar keluarga Jiang Hai sudah bergabung denganmu. Lin Hao sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Mana yang lebih bagus? Yang kamu pakai. Aku juga merasa begitu. Lihatlah, memilih harus hati-hati. Zhao Musue memilih Lin Hao. Dia tidak punya masa depan lagi. Aku suka wanita yang pintar. Waktunya hampir habis. Aku akan datang sebentar lagi. Pakaianku ada di sofa. Ingat untuk mengambilkannya, ya. Selamat datang untuk kalian semua malam ini. 4 orang di belakangku ini dari Longcheng. Pasti kalian sudah tidak asing lagi. Perkenalkan diri dulu. Namaku Li. Hanya dengan satu kata, Liang.
Beruntung terpilih sebagai pemimpin bisnis di Longcheng. Tuan Li adalah jenius yang luar biasa, tak tertandingi di negeri ini. Hari ini ada dua kebahagiaan sekaligus. Pertama adalah pertunangan saya dengan Nona Xia. Mohon semuanya menjadi saksi. Kedua adalah... Itu saya, kamar dagang Longcheng resmi masuk ke Jianghai. Siapa yang setuju dan siapa yang menolak? Saya menolak. Kamu siapa sebenarnya? Siapa saya sebenarnya tidak penting. Tapi kamu, Lilang, siapa sebenarnya? Saya sangat jelas. Dia Lilang 3 tahun lalu adalah tangan kanan Lin Hao. Sekarang ini adalah kuda Xie Tianqi. Hanya seorang budak dari 3 keluarga saja berani menyebut dirinya pemimpin naga. HMPH, aku mewakili keluarga Su, yang pertama menentang. Aku Lilang, tidak pernah menjadi bawahan siapapun. Tuan Li kali ini datang ke Jianghai. Memperindah Jianghai, membuat Jianghai bersinar kembali. Penguasa yang mengikuti aturan akan makmur, penguasa yang melawan akan binasa. Dengan hormat menyambut Asosiasi Perdagangan Kota Naga masuk ke Jianghai. Sangat baik. Hari ini adalah hari kedatangan Asosiasi Perdagangan Kota Naga ke Jianghai. Setelah acara ini, kami akan menandatangani kontrak dengan kalian semua. Dia Feng Yuanjie, hanya seekor anjing yang dulu dipelihara oleh keluarga Ning. Kapanpun juga punya hak mewakili Jianghai. Lin Hao, akhirnya kau datang. Rekan-rekan semua di Jianghai. Kontrak Lilang dan kalian. Hanyalah sebuah penipuan besar dari ujung ke ujung. Perkataan resmi Li Gongjin. Bagaimana mungkin dia menipu? Semua. Kalau aku tidak salah ingat, Neng. Lilang dan kontrak kalian. Ditambah 2 bagian lagi di atas dasar Xie Tianqi. Dia saja sampai segitu terhadap 4 keluarga besar. Kalau kita semua mendukung Lilang, tidak akan ada hari yang baik. Kalau kontraknya terlalu berlebihan, kita tidak tanda tangan saja. Kalau begitu tidak bisa kalian tentukan. Li takut kalian merasa minuman kurang berasa. Sengaja di dalam gelas, ditambahkan sedikit bumbu. Lilang kamu curang. Rekan-rekan sekalian, yang lain jangan dipikirkan lagi. Mending menyelamatkan nyawa dulu. Kalau nyawa hilang, buat apa uang sebanyak itu? Urusan dunia. Yang mampu yang berhak. Anda berada di bawah perlindungan saya, Lilang. Kalian bisa menjalankan bisnis dengan aman dan stabil, lebih baik daripada memberi kepada mereka yang sekarat. Jadi peninggalan penguburan yang bagus. Pangeran Ning, burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Jangan berjuang lagi. Pergi melayani tuan barumu. Anjing pun pantas bicara denganku. Guguk. Bisa menjadi anjing Tuan Li adalah suatu kehormatan bagiku. Orang-orang ini keras kepala dan keras hati. Apa pendapat kalian sebaiknya bagaimana? Jangan buru-buru dulu. Dengarkan aku sebentar. Lilang, kau menjual diri demi keuntungan, tak setia. Dengan cara yang kotor dan tidak adil. Kau hanya tinggal selembar kulit manusia saja. HMPH, 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 HMPH. Bagus sekali makiannya. Lanjutkan, teman-teman. Dia sudah mengakui dirinya tidak berperi kemanusiaan dan tidak adil. Kalau kalian bergabung dengannya, pasti tidak akan berakhir baik. Yoyohi, saya kenalkan pada kalian. Ini orang luar dari keluarga Zhao. Karena suami adiknya sendiri diusir keluar rumah. Suero selalu menjadi bagian dari keluarga Zhao kami. Tuan Li dengan baik hati menampungmu. Tapi kamu malah memaki di depan umum, Tuan Li. Hari ini aku ingin menanyakan, siapa sebenarnya tidak berperi kemanusiaan dan tidak adil? Kamu ini, makhluk yang mengandalkan kekuasaan orang lain. Siapa yang benar siapa yang salah? Ada keputusan yang adil. Keputusan yang adil. Kenapa aku tidak mendengar suara? Bukankah itu hanya obat penawar? Lihat semua orang. Apa ini? Kenapa antidotanya ada di tangannya? Kalau begitu buat apa pilih Lilang? SST. Kita lihat dulu baru bicara. Lin Hao. Istrimu ini agak menarik juga. Jangan berputar-putar lagi. Gunakan semua cara yang kamu punya saja. Lin Hao, Lin Hao. Memang pantas dari kamu. Otakmu memang jauh lebih cerdas daripada adik iparmu itu. Kau benar-benar pikir barang yang sepenting ini akan kuberikan begitu saja padamu. Kau tahu kenapa aku memilih hari ini untuk mengadakan konferensi pers? Lilang. Jangan menunda waktu lagi. Lin Hao. Jangan terlalu terburu-buru. Suntikan penawar itu sebenarnya disimpan untukmu. Kamu. Karena hari ini adalah hari racunmu aktif. Suero. Antidot itu benar adanya. Kalau begitu, ayo kita buru. Siapa yang dapat, dia yang selamat.
Aku lihat siapa yang berani bergerak. Aku kalian semua tak berdaya. Pria, wanita, tua, muda, semuanya berkumpul. Semua bajingan sialan. Kakak. Sekarang seperti ini. Juga cukup baik. Ngomong apa sih kamu? Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Jagalah Lin Hao untukku. Seumur hidup jadi boneka. Hampir saja, hampir saja. Pada akhirnya, kamu harus membuat pilihan sendiri. Lin Hao. Datang ke sini. Jangan takut, Suero, aku ada di sini. Ternyata tidak bisa menyentuh orang yang disukai. Begitu dingin. Lin Hao. Bawa ini dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Sungguh sangat menyentuh hati. Lin Hao, bukankah kamu pemimpin alami? Di satu sisi ada wanita yang rela mati demi kamu. Di sisi lain ada orang yang hanya peduli menjaga diri sendiri. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu memilih. Sebelum Li Lang mengenalmu, aku kira diriku adalah orang paling hina. Sekarang dibandingkan dengan kamu, saya orang suci. Dan kalian semua ini, sekumpulan bajingan sampah. Saya juga beracun. Aku sungguh merasa malu merebut obat yang didapat dengan nyawa orang lain. Lin Hao. Kamu orang yang akan melakukan hal besar. Pergilah lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Aku, Lin Hao, tidak pernah memperdagangkan nyawa wanita. Jangan ragu, cepatlah detoksifikasi. Lin Hao. Kamu memang orang yang aku suka. Aku tidak salah memilihmu. Langkah catur tersulit. Aku sudah membantumu memainkannya. Suero. Aku kedinginan. Bisakah kamu memelukku? Tidak peduli apakah kalian hari ini membantu Lin Hao. Kalian bisa membawa pulang obatnya. Bos, ini adalah sekumpulan bajingan. Tianlin jadikan ini sebagai sampel. Segera produksi di pabrik obat. 4 keluarga besar di Longcheng. Rekan dari dunia bisnis Jiang Hai. Terima kasih atas pertolongan hidupnya, Tuan Xielin. Sialan kau. Kepala, bagaimana kita menghadapi bencana ini? 4 keluarga besar bersedia menyerahkan surat pengakuan. Menegakkan keadilan atas nama langit. Menghilangkan bencana ini. Hahaha. Hanya dengan kalian. Dia juga ingin menghentikan aku, Li Lang. Hentikan dia. Biarkan dia pergi. Kalau ragu-ragu, pasti akan ada masalah, bos. Jangan sampai melonggarkan. Aku dan dia akan menyelesaikannya sendiri. Aku ikut denganmu. Saya sendiri yang pergi. Dia memegang pistol. Saya memegang hati manusia. Jangan buang-buang tenaga. Saya datang hanya untuk bicara denganmu. Tentang apa? Apa yang mau kita bicarakan? Berhentilah, Li Lang. Manfaatkan saat ini untuk kembali. Aku beri kau kesempatan. Berhenti sok baik, sialan. Aku, Li Lang, tidak butuh belas kasihanmu. Kau tahu apa yang paling aku benci darimu? Yang paling aku benci adalah sikapmu yang sok tinggi dan sombong itu. Aku tak bisa kembali ke masa lalu. Bukan sekarang aku tak bisa kembali. Sejak aku lahir, aku sudah tidak bisa mundur lagi. Tidak ada yang meremehkanmu. Kamu yang meremehkanku. Xie Tianqi meremehkanku. Bahkan Xie Suero juga meremehkanku. Kamu tidak pantas menyebut nama Suero. Kenapa usaha yang kita bangun bersama akhirnya hanya menguntungkan kamu seorang saja? Kenapa hanya ada aura itu? Penghargaan hanya diberikan padamu seorang. Kenapa semua orang hanya bisa melihatmu, tapi tak melihatku? Aku, Li Lang. Hanya karena aku lahir tidak sepertimu. Bunuh aku. Jika itu bisa membuatmu merasa seimbang, langsung tembak saja. Kurang ajar, berlagak baik. Kau pikir aku takut? Aku Lin Hao menganggapmu sebagai saudara. Setiap kata benar. Langit dan bumi membuktikan. Persetan denganmu, saudara. Persetan dengan langitmu. Langit dan kamu sama saja. Langit juga buta.